Baik, saya mulai pada kelas malam ini. Mohon maaf mungkin di admin satunya Radia ada error. Selamat malam teman-teman semuanya, sahabat ruang belajar. Di sini pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait mengatasi stres di tempat kerja yang akan diisi oleh Pak Eko Prastio. Di sini untuk langsung saja ya Pak Eko, saya serahkan untuk waktu dan ini terpersilahkan. Oke, thank you Mbak Fani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang mungkin baru bergabung di kelas ini untuk pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ruang belajar, bersyukur hari ini kita bisa bertemu lagi. Ini di hari ke-22 kalau kita hitung dari rangkaian program mental block terapi. Artinya hari kemarin, hari Minggu, di tanggal 5, kita mengakhiri program 21 hari hidup menyengaja. 21 hari hidup menyengaja adalah bagian dari proses kita belajar dan berlatih. Saya memang sengaja tidak terlalu memonitor perkembangan teman-teman. Saya mengasumsikan perubahan itu adalah perubahan pribadi, berawal dari niat dan keseriusan kita untuk belajar. Ketika teman-teman berproses menemukan kesulitan, silakan boleh bertanya. Maka ketika tidak ada pertanyaan, saya asumsikan perjalanan teman-teman berjalan lancar. Dan kemudian hari ini sebenarnya walaupun kita tidak mendiskusikan tema utama ini, tema utama mengatasi stres di tempat kerja, sebenarnya hari ini adalah bagian dari refleksi. Bagaimana perjalanan teman-teman melampaui proses selama 21 hari itu. Proses 21 hari itu kita bagi menjadi 3, teman-teman. 7 hari pertama isinya adalah rilis, bersih-bersih diri. 7 hari kedua kita melihat sisi yang lain dari diri kita, sisi positif dari hidup kita. Di 7 hari terakhir, kita akan melihat tentang masa depan, impian kita, afirmasi, kemudian kita di situ berpikir tentang apa yang kita ingin capai, achievement kita. Maka selama 3 minggu itu, dalam proses 21 hari itu, kenapa harus ada rangkaian itu? Teman-teman pahamilah ini sebagai sebuah proses dan pola. Bahwa semua harus dimulai dengan kejernihan, bersih, atau mengosongkan diri. Maka di 7 hari pertama kita rilis. Kalau rilisnya kita belum benar-benar selesai, nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman pernah mengalami. Kemudian rasakan juga masuk ke 7 hari kedua. Kita melihat sisi positif dari diri. Sisi positif dari masa lalu kita. Kemudian kita melihat di 7 hari terakhir, di hari ke-15 sampai ke-21, kita melihat masa depan kita dengan penuh optimis, dengan niatan yang sungguh-sungguh. Maka ketika dalam 21 hari ini teman-teman masih merasa ada yang nggak beres, rilis saya belum selesai, ulangi lagi teman-teman. Ulangi lagi dan ulangi lagi. Rilis itu logikanya seperti kita nyapu rumah. Rumah kita kapan berhenti nyapunya? Nggak ada berhentinya teman-teman. Setiap hari kita nyapu, setiap hari kita bersih-bersih. Itulah hakikat hidup kita. Setiap hari kita harus membersihkan diri. Mental block itu muncul karena kita jarang membersihkan diri kita. Akhirnya muncul jadi kerak-kerak penghambat pada diri kita. Kita punya 3 alat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita latih. Ada draft teknik, ada Ho'oponopono, dan ada craft teknik. Ini adalah 3 alat membersihkan diri kita. 3 alat ini ibarat sapu, kemudian kemoceng, dan mungkin tempat sampah yang selama ini kita bawa. Maka gunakan itu, latih itu berulang-ulang. Sampai kapan proses bersih-bersih itu dilakukan? Sampai kita bisa berdamai dengan masa lalu. Itu mirip seperti ini. Teman-teman punya rumah, ada halaman, ada teras, kemudian ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang tengah. Kemudian ada kamar mandi, ada dapur, ada halaman belakang. Mungkin di awal kita bersihkan paling depan dulu, halaman kita. Rumput-rumputnya kita cabuti, habis itu bergeser ke ruang tamu, kemudian bergeser ke ruang tengah, kemudian bergeser lagi ke kamar, bergeser lagi ke kamar mandi, bergeser ke dapur, akhirnya di halaman belakang. Kalau semua sudah kita lakukan mulai dari depan sampai belakang, maka rumah kita sudah bersih. Maka step berikutnya apa? Menjaga. Menjaganya lewat apa? Udah tinggal nyapu, ngepel, bersih-bersih kaca. Nggak seberat ketika awal bersih-bersih.
Maka mungkin teman-teman bisa sharing seperti apa pengalamannya. Kemarin ada yang bercerita dalam tanda kutip sempat ngomong, kenapa saya nggak belajar mulai dulu? Saya cuma ngomong, itu bagian dari guilty, bentuk lain dari rasa bersalah. Ya udah bersyukur saja. Ada yang sharing di mentoring kedua bahwa saya bersyukur bisa mengendalikan emosi saya jauh lebih baik, bisa angry saya bisa saya selesaikan. Ada yang butuh berjuang lebih, misalkan kayak ceritanya Bu Aiolis misalkan, untuk merilis rasa marah dan kebencian itu butuh proses, bahkan butuh setelah ikut 2 sesi kelas baru bisa jauh lebih baik. Nggak apa-apa, itu proses. Bersabar dengan proses itu adalah kunci terpenting. Sabar itu satu kata yang mudah diucapkan, tapi ketika kita mampu menerapkannya, hidup kita insya Allah baik. Karena kekuatan dari kesabaran itu luar biasa. Membersihkan diri butuh kesabaran, karena ada rasa sakit tidak nyaman di dalamnya. Itu sebagai pengantar, teman-teman. Jadi sebelum saya lanjut ke materi, mungkin ada dari teman-teman yang ingin sharing pengalamannya, perjalanannya, apa yang terjadi dan apa yang dirasakan. Mungkin ada komentar dulu Mbak Fani yang bisa dibacakan. Ada komentar Pak dari Pak Eko Prianggono. Coach, saya merasa baru mencapai tahap 1. Tahap kedua dan ketiga belum dapat saya rasakan. Tahap ke-1 masih belum sempurna. Mungkin responnya kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah paham polanya. Maka bolehkah kita setelah tahap 1 belum sempurna kita geser ke tahap 2? Boleh. Setidaknya kita pernah tahu tangganya. Bolehkah kemudian geser ke tahap 3? Ya boleh juga. Maka di tahap 3 itu kita akan lebih banyak ngomong tentang LOA, ngomong tentang afirmasi. Maka kekuatan terbesar dari afirmasi kita ada pada level kesadaran kita. Kita sudah mendiskusikan 17 level kesadaran kita. Bahwa kata-kata yang sama yang diucapkan oleh orang dengan level kesadaran love, dengan desire, pasti berbeda. Bismillahnya sama, Al-Fatihahnya sama, tapi energinya berbeda. Karena level kesadaran kita juga berbeda. Doa kita sama, kita juga sama-sama minta kepada Tuhan. Tapi kenapa dalam tanda kutip ada yang mendapatkan hasil berbeda? Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan berlaku tidak adil? Enggak, justru ini bentuk keadilan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan sesuai dengan prasangka kita. Ngomong tentang prasangka, maka terjemahan yang lain adalah level kesadaran kita, itu prasangka kita. Itu. Thank you, Pak Eko. Setidaknya sudah paham bolanya, perjalanannya seperti itu. Kalau boleh sharing, mungkin apa sih yang paling menjadi hambatan ketika proses di tahap 1 itu, proses rilis itu dilakukan? Emosi paling dalam apa yang kemudian menjadi hambatannya? Mungkin boleh sharing, boleh ditulis di kolom chat atau kemudian di open mic. Teman-teman yang lain gimana? Bisa langsung open mic mungkin ya. Teman-teman Siap. yang lain bila silakan. Sebelum saya ngomong ke Mungkin materi, langsung open teman-teman, mic aja. silakan open mic. Seperti apa perjalanannya selama 21 hari ini? Nanti Atau mungkin izin. kita langsung challenge nih Pak. Boleh, boleh. Untuk 1 orang ditunjuk gitu. Boleh. Oke, Pak, Bu Wahyu Nur mungkin. Gimana? Apa yang dirasakan? Atau mungkin Pak Wisnu, seperti apa sekarang yang dirasakan setelah proses selama 21 hari ini? Yang mana dulu, Mbak Fani? Silakan bisa Pak Wisnu mungkin. Sudah ready kelihatannya. Atau Halo Pak Wisnu. Baik, terima kasih Pak Eko. siapa Wisnu? Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik Pak. Saya Oke. rasakan sampai hari ini saya sudah tidak melakukan Ho'oponopono, tapi sebagai gantinya saya setiap selesai sholat wajib itu saya lakukan meditasi, terus sama mau tidur. Saya pasti meditasi itu. Nah, meditasi sampai saya tertidur, paginya badan saya terasa ringan sekali, enak. Ringan, betul, Bang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Kak, mungkin ini Pak ya, mungkin atau perasaan saya itu bahkan saya tidak tahu. Saya karena seringnya saya meditasi, kadang-kadang di tangan saya ada sesuatu yang apa Pak ya, Anda bisa dikatakan. Iya. Seperti
busa, Hangat, Pak. busa kenyal, Pak. Mhm. Nah, apa ya? Bingung saya mengatakannya, Pak ya. Iya, Jadi iya. itu saya dapatkan tanpa saya sadari, Pak. Iya. Jadi pada waktu saya meditasi, tangan saya ada di depannya eh, dengkul bahasa Indonesia apa? Iya. Lutut. Nah, berhadapan-hadapan. Nah, kok saya seperti saya rasakan seperti itu, Pak. Akhirnya saya rasakan terus semakin kenyal, semakin kenyal, semakin kenyal. Saya takut akhirnya, Pak. Saya lepaskan. Enggak, Gitu. Pak, itu alami, Pak. Iya. Ah. Terus Jadi, gini, Pak, iya. Iya. emosi paling besar yang dulu menjadi hambatan yang bikin Pak Wisnu nggak nyaman itu apa waktu awal-awal itu? Itu emosi waktu saya membenci seseorang. Oke, kebencian ya. Nah, Heeh. betul kebencian. Pada saat saya lakukan Ho'oponopono yang pertama, Mm. dada saya rasanya bergetar, Pak. Sesek, Pak. Iya, terus Iya, tengah perjalanan akhirnya saya putuskan tidak saya lanjutkan, saya takut. iya. Terus saya ulangi lagi yang kedua. Dari Mm. yang ketiga sudah tidak terasa apa-apa. Oke. Eh, Setelah itu saya belum 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 melakukan meditasi apa-apa. Jadi saya lakukan Ho'oponopono itu aja. Mm. Setelah sudah tidak terasa sekali, baru semua orang saya Ho'oponopono-nya itu, Pak. Oke, semua satu-satu akhirnya. Terus, Iya, bahkan sampai ada orang yang terlintas di pikiran saya, itu saya lakukan mm. Ho'oponopono. Mm-mm. Yang Nah, dirasakan gimana, Pak? ya Yang dirasakan setelah itu? riang sekali, Mbak. Oke. Nah, setelah itu baru saya melakukan meditasi itu, Pak. Kan sesuai dengan sarannya Pak Eko. Mm. Saya lakukan meditasi. Setelah saya lakukan Ho'oponopono semua itu, meditasi itu cepat sekali masuknya, Pak. Lebih ringan ya, Pak? Iya, betul, 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 Pak Eko. Oh, Betul. iya. Jadi sekarang Ho'oponopono-nya sudah tidak lakukan, ya meditasinya rutin, Pak. Saya istiqomah. Pokoknya setiap sholat wajib itu sama malam hari itu Pak saya lakukan. Sama mau tidur. Tapi Gitu. masih pernah marah nggak, Pak? Atau terlintas nggak? Atau ada trigger nggak yang bikin kemudian kita marah ke orang, tapi bisa Pak, mengendalikan? ada lah Pak, ada itu pasti ada. Iya. Eh, Kalau saya sampai marah seperti itu, langsung saya rilis Pak, tidak saya pendam. Oke, sip. Udah bagus gitu. Iya. Jadi Karena ya marah tuh Pak manusiawi Pak. betul, betul, manusiawi. Iya. Cuman Jadi kalau saya ada rasa marah, langsung saya rilis. Tidak pernah saya pendam. Kalau nggak mau disimpan lagi, Pak ya? iya, kalau di rumah pas nggak ada orang itu biasanya saya teriak-teriak gitu Pak. Saya Betul, lepaskan. nggak apa-apa. Iya. Bebas. Iya, seperti itu pengalaman saya sekarang, Pak. Jadi saya sekarang tuh lebih lebih enjoy. Yang pertama, yang kedua, saya dalam melakukan meditasi fokus saya lebih cepat sekali, Pak. Betul. Itu. Oke. Thank you, Pak Wisnu. Satu lagi Sama-sama, Pak. mungkin teman-teman. Mungkin Bu Nur, Bu Iya Pak Eko, selamat malam silakan. semuanya. Selamat malam, Bu. Silakan, Bu. Gimana setelah 21 hari? Awalnya pas mau rilis sama Ho'oponopono itu berat banget. Betul. Kayak gimana ya? Marahnya keluar semua. Marahnya keluar semua sampai dada tuh sesek, pasti Betul. sambil nangis gitu. Tapi kalau setiap selesai Ho'oponopono pasti lebih lega. Ada satu orang kan yang bikin saya sampai ganjel banget gitu. Ya Allah, ini orang kok jahat banget gitu. Tapi Ho'oponopononya berkali-kali, mungkin sampai sekarang masih ada ganjelan, tapi udah lumayan sih, udah mendingan. Oke. Sudah Kalau bisa rilisnya, iya. Kalau rilisnya saya lebih nyaman pakai tulisan, Pak. tulis, Nulis boleh. gitu. Iya, soalnya kan ada anak, bisanya Betul. kan kalau dia tidur gitu. Ya. Tapi sekarang sudah jauh lebih bisa lebih nyaman, Bu, lebih bisa berdamai dengan realitas sekitar kita. Alhamdulillah sudah sih Pak, sudah nyaman, sudah lebih enjoy daripada yang dulu. Anak saya juga kelihatan ada perubahannya banyak sekali. Seperti apa, Bu? Mungkin boleh sharing perubahan yang dirasakan si anak. Ya, yang dulu dia tuh nggak mau sama sekali sama orang, maunya cuma sama
ayahnya sama ibunya aja. Tapi sekarang dia sudah bisa membaur, sudah senang mainan sama teman-temannya gitu. Oke. Sudah Jadi, mau diajak main gitu, walaupun harus dirayu-rayu dulu gitu, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan sama anak saya gitu. oke. Sip, Bu Nur. Sesuai dengan yang pernah kita diskusikan, bisa nggak kita merubah sekitar? Bisa, asal kitanya berubah. Nanti insya Allah energi yang lain juga akan berubah. Iya, Pak. Oke. Ada lagi Bu Nur? Dilanjut? Sudah? Makasih Pak Eko ya, sudah. Oke, thank you Bu. Lanjut Sama-sama, Ibu. prosesnya, bahwa 21 hari ini adalah awal, setidaknya teman-teman tahu polanya, paham apa yang dilakukan. Kalau kita sudah tahu polanya, kita sudah paham apa yang harus kita lakukan, ini menjadi bekal untuk proses kita hidup yang berikutnya, yang lebih baik. Ada lagi Mbak Fani mungkin di kolom komentar? Ada kolom komentar Pak dari Pak Eko. Pada tahap yang 1 saya merasa banyak bersalah karena tidak pernah manut almarhum orang tua. Dan juga kalau saya marah, spontanitas, tetapi setelah itu saya merasa menyesal. Beliaunya ini nggak bisa open mic nih Pak, makanya dia tulis Ya, di kolom chat. nggak apa-apa. Juga ada respon dari Bu Olis. Ada respon dari Bu Olis, Pak, izin menyimak ya, sedang ada kegiatan seperti itu. Ya, Bu Olis. Oh, lanjut saja kegiatannya. Rasa bersalah itu satu kondisi yang memang kadang nggak sadar kita alami dan itu menjadi beban. Rasa bersalah menghadirkan penyesalan. Lanjut prosesnya Pak Eko, bersabar dengan proses yang harus dilakukan itu. Insya Allah pelan namun pasti semuanya akan menjadi lebih baik. Ada lagi Mbak Fani? Sudah Pak, bisa lanjut ke materi. Oke teman-teman, thank you sharingnya. Nanti boleh kalau ada mau tanya dan lain sebagainya di perjalanan. Saya lanjut ke materi hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang gimana sih mengatasi stres di tempat kerja kita. Materi ini saya angkat karena ada beberapa pertanyaan yang saya terima, baik di grup dan privat ke saya. Ada beberapa yang nanya, Pak, gini. Oke, saya waktu itu sempat janjikan saya tulis ya, Bu, gitu. Cuman kemudian saya pikir lagi, alangkah lebih bagus ketika ini saya angkat menjadi salah satu tema kita. Teman-teman, selain saya berharap kalaupun teman-teman punya usulan tema atau punya sesuatu yang sedang dihadapi dan ditanyakan, mungkin itu bisa jadi masukan untuk kita semua. Kadang beberapa tema webinar kita itu bersumber dari pertanyaan teman-teman. Akan jauh lebih bagus ketika ini kita sharingkan bareng-bareng. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya bisa sharingkan, saya sharingkan. Tapi kalaupun saya belum bisa menjawab, saya akan mencoba menemukan caranya. Saya akan terus belajar. Itu bagian dari proses challenge buat saya untuk menjadi lebih baik. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Ini yang akan kita pelajari, teman-teman, 4 hal ini. Pertama, apa itu stres? Stres itu dekat dengan anxiety dan depresi. Bedanya apa? Apakah 3 hal ini sama? Saya ingin memulai dari ini dulu bahasan kita. Yang kemudian yang kedua, penyebabnya. Karena pertanyaannya adalah stres bukan anxiety dan depresi, maka fokus kita hari ini di sini, di stres ini. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengajak teman-teman untuk memetakan sumber stres di tempat kerja. Kalau ingat, mapping itu konsep dasar, teman-teman. Kalau kita mampu memetakan, apa sih sumbernya? Kemudian lantas bagaimana solusinya? Ini akan jauh lebih baik. Jangan-jangan kita itu nggak ngerti sebab stres kita apa. Akhirnya kebawa semuanya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? 4 hal ini akan kita diskusikan. Oke, saya ingin membahas ini dulu. Stres, kemudian anxiety, sama depresi. Stres ini makna dasarnya adalah tekanan, teman-teman. Tekanan dalam hal apa? Fisik dan mental. Sifatnya sementara. Jadi stres itu temporary, sementara. Sementara anxiety ini adalah sebuah tekanan, stres yang berkepanjangan, yang terus-menerus, akhirnya menghasilkan ketakutan, menghasilkan kecemasan yang berlebihan, berkepanjangan. Gitu. Dari merasa tertekan secara fisik dan mental, dan kemudian terus-menerus mendapatkan tekanan, itu akhirnya jadilah anxiety, jadilah kecemasan.
Kecemasan yang kemudian berkepanjangan akhirnya menghadirkan merasa tidak berdaya, menghadirkan keputusasaan dan tidak berharga. Maka sebenarnya depresi itu adalah paling menakutkan. Karena ini berkepanjangan. Di titik ini paling susah nanti jadinya psikosis. Psikosis itu satu kondisi di mana kita nggak bisa bedakan antara realita dengan pikiran kita. Kemudian ketika kita hubungkan dengan level kesadaran yang pernah kita diskusikan, teman-teman, maka stres itu dimulai dari fear, ketakutan, tekanan menghasilkan ketakutan, kemudian desire, kemudian anger, dan pride. Orang-orang yang terjebak di sini atau di level waktu kita diskusi itu adalah kelompok fighter. Kelompok fighter, masih ingat ada loser, ada fighter. Fighter itu adalah orang-orang yang ya bersahabat dengan stres. Sementara para loser di pemetaan kita yang dulu itu hidupnya akan berteman dengan anxiety dan depresi. Maka ketika kita membawa ini, maka ini petanya, teman-teman. Anxiety dimulai dari fear dan overthinking. Sementara depresi itu dimulai dengan kesedihan yang berlebihan, grief, apati, putus asa, teman-teman, rasa bersalah, dan akhirnya shame. Orang depresi bisa marah nggak? Bisa, teman-teman. Kemudian orang yang sedikit-sedikit marah, nggak ada jelas, nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba marah, ya itu salah satu ciri orang-orang stres. Saya lupa menyebutkan beberapa ciri-cirinya, tapi setidaknya kalau teman-teman sulit fokus, mudah lupa, emosi gampang nggak stabil, mudah marah, kemudian merasa nggak bersemangat, itu kita sudah ada di fase, kita mungkin sudah mulai menghadapi stres, tekanan itu. Tapi ketika kita sudah mulai merasakan ketakutan yang berlebihan, cemas, nggak tahu, nggak jelas alasannya, atau kita mulai sering banget merasa sedih, nggak tahu kenapa, tiba-tiba menangis, tiba-tiba kita tersentuh, kemudian kita nggak punya semangat, nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah di sini, teman-teman. Walaupun levelnya sudah beda-beda, kita tidak bisa menjustifikasi ini depresi, ini anxiety, ini apa, enggak, levelnya beda-beda. Anxiety punya level, depresi punya level, stres punya level, semua punya levelnya masing-masing. Tapi setidaknya stres itu adalah part awal, stres itu nature, alami, karena hidup kita pasti akan bertemu dengan tekanan. Tekanan itu mampu kita atasi enggak? Kalau mampu kita atasi, kita akan bertumbuh. Kalau tidak, kita akan stuck di situ. Tekanan yang nggak mampu kita atasi bisa menghasilkan anxiety, anxiety yang berkepanjangan bisa menghasilkan depresi. Ini petanya. Ketika ngomong pekerjaan, wah stres Pak di jalan, gitu. Ya nggak usah jalan, sesimpel itu. Oke, sebentar saya lanjut. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita stres? Teman-teman, yang terjadi ini ketika kita stres. Pertama, aktivitas syaraf simpatik aktif. Jadi ketika stres, saraf simpatik kita aktif. Kemudian sementara penurunan saraf parasimpatik. Ini kemudian ada mekanisme fight or flight, kemudian rest and saya lupa satunya. Ada 4 mekanisme yang kemudian terjadi. Bentar lagi saya bahas. Kemudian aktivitas kognitif kita naik. Jadi ketika kita berpikir secara kognitif, terus-menerus dalam jangka panjang, ya memang stres. Kita selalu berpikir logis. Kalau saya punya uang cuma 3 juta, sementara penghasilan saya 4 juta, ini nggak cukup. Ini gini, sementara selama ini saya sudah bekerja keras ya. Orang-orang yang terlalu logis, itu mudah banget stres. Tapi orang-orang, terus gimana Pak? Apakah kita nggak boleh logis? Boleh teman-teman. Kita punya 3 mekanisme. Ada logika, ada emosi, ada keyakinan. Itu harus balance. Kalau salah satu terlalu menonjol, itu bikin nggak keseimbangan. Salah satunya, logika itu bikin, misalkan dia selalu seperti itu kan pakai logika. Padahal kemarin seperti itu, hanya sekarang seperti itu, belum tentu besok seperti itu. Masih ingat kata-kata yang pernah kita diskusikan, konsep hidup menyengaja? Yang keempat, yang terjadi adalah hormon stres diproduksi.
Kortisol dihasilkan. Ketika kortisol dihasilkan, saraf simpatiknya aktif, parasimpatiknya mulai nggak aktif. Ini mekanismenya, teman-teman. Ketika kita stres, menghadapi tekanan, maka kita mengaktifkan mode survival. Mode survival itu menghasilkan pilihan fight or flight, bertarung atau menghindar. Dua ini pilihannya, hadapi atau pergi. Di saat yang lain, mekanisme istirahat, rest, atau diges, atau pengolahan, istirahat itu untuk memperbaiki, memaintain sendiri, di situ perbaikan dilakukan dalam fase istirahat. Diges itu pengolahan, bagaimana kita dapat input dan input itu diolah, hasil pengolahan dari diges itu kemudian menghasilkan protein dan semua energi yang kemudian dibutuhkan. Setelah energi itu terkumpul, butuh kita rest itu untuk apa? Memperbaiki diri. Maka fase perbaikan ini nggak ada, teman-teman. Ini bekerja bergantian. Ketika dalam kondisi darurat, dalam kondisi mode fight, maka detak jantung kita meningkat, tekanan darah kita naik, kemudian adrenalin kita naik, otot kita tegang. Karena otot kita tegang, kemudian perut, lambung kita mengalami ketegangan. Kadang kita mengalami sakit perut, nggak nyaman di situ, di pencernaan kita. Karena memang diges ini berhubungan dengan pencernaan, teman-teman. Maka ketika ini lemah, maka pencernaan kita juga akan terganggu. Hormon-hormon kita akan terganggu. Ketidakseimbangan di sini. Stres itu adalah mekanisme alami, teman-teman. Tubuh untuk apa? Menjaga, teman-teman. Menjaga dan mempertahankan diri kita. Stres itu muncul kapan? Ketika ada kondisi bahaya. Ada namanya ANS, Automatic Nervous System, atau sebuah sistem saraf otomatis yang bekerja tanpa diperintah otak, dia langsung respon. Contoh simpel, ketika tiba-tiba teman-teman naik motor, kemudian atau tiba-tiba ada gempa, apa yang terjadi? Otomatis ANS kita jalan. Pilihannya apa? Fight atau flight? Gempa, flight, lari, menghindar. Kita nggak mungkin melawan gempa. Ada banjir, ngapain? Pergi. Ada preman, kita punya pilihan, lawan atau pergi. Oh, kayaknya saya bisa menang, fight. Maka ini mekanisme alami. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita lepas dari stres? Nggak bisa. Karena ini aktif otomatis ketika menghadapi kondisi yang nggak baik. Pertanyaan berikutnya, kalau kita nggak bisa lepas dari stres, terus kita bisanya apa? Mengatasinya. Bagaimana mekanisme ini berjalan dengan baik? Bagaimana setelah bahaya muncul, selesai, kita di fase rest and digest. Ini gantian, teman-teman. Kalau ini aktif, ini enggak. Kalau ini enggak aktif, kalau ini aktif, ini enggak aktif. Dua-duanya gantian. Yang masalah adalah kita terlalu mengaktifkan ini. Ininya lupa. Rest and digest-nya enggak diaktifasi. Sehingga apa? Ketegangan berlebihan di situ, sakit muncul di situ, depresi, anxiety muncul karena semua yang berkepanjangan. Kayak mobil yang terus dipacu terus-menerus, nggak pernah ada istirahatnya. Apa yang terjadi? Rusak. Itu yang terjadi. Ketika kita stres menghadapi tekanan, mode kita itu fight and flight. Kita itu punya mode bertarung atau menghindar. Artinya menghindar apa ya? Lari. Pergi dari sana. Yang masalah, ketika kita memilih mode flight, mode menghindar, kita nggak bisa menghindarinya, malah kita fight. Di situ kita pasti kalah. Kenapa muncul malas? Masih ingat materi tentang malas di seminar kita, di webinar kita? Kalau teman-teman lupa, silakan dibuka lagi. Ada video di situ dijelaskan kenapa sih orang menunda-nunda sesuatu. Menunda adalah bagian dari flight. Kita menghindar. Biar kortisol nggak dihasilkan. Ini bikin stres. Udah ditunda aja. Menunda adalah bagian dari menghindari. Masalahnya setelah kita menghindari, muncul masalah berikutnya. Masalah berikutnya itu nggak dihadapi juga, nggak di-fight juga, di-flag lagi. Ini yang masalah. Harusnya mode fight and flight ini dianalisis berdasarkan apa? Kalau saya mampu, saya hadapi. Kalau nggak, saya hindari. Tapi ketika kita selalu menghindar dan kita nggak pernah belajar fight, nggak pernah belajar bertarung, anxiety muncul. Selama dua mekanisme ini
bekerja normal, tubuh bisa ngukur kapan fight, kapan flight. Kita nyaman, teman-teman. Oh, bos lagi marah, udahlah hadapi aja. Paling marahnya cuma gitu. Artinya dia udah siap dengan mekanisme fight. Gitu. Ketemu bos, sorry, gini kita jelasin, kita tetap berusaha tenang dan sebagainya. Tegang ya pasti, gitu. Nggak ada orang yang bertarung nggak tegang. Nggak ada orang yang berhadapan dengan bahaya itu nggak tegang, pasti. Cuman dia punya willingness. Ketika kita di fase fight itu menggunakan willingness, nah ini tanggung jawab saya, ya kita akan jalan. Tapi ketika kita menghadapi tekanan itu, kita menggunakan flight dengan dasar fear, ketakutan, masih ingat ya teman-teman? Ya sudah, masalahnya di situ. Pak, teman-teman saya sukanya cari muka ke pimpinan, padahal kerjanya nggak beres. Pilihan teman-teman, fight atau flight. Kalau saya menghindar, Pak, saya kalah terus, saya nggak dapat apa-apa. Ya udah fight. Masalahnya adalah banyak orang menghindar tapi pengen menang. Nggak seimbang pikiran kita, otak kita. Gimana cara memperbaikinya? Menghindar atau bertarung? Ya kalau ingin memperbaiki, ya hadapi. Ya sudah, bertarung. Stres akhirnya jadi anxiety, akhirnya jadi depresi karena kita tidak mengaktifkan mekanisme fight itu. Kita lebih sering fight. Tapi yang menjadi konyol, teman-teman, ketika memang kita nggak sanggup bertarung, kita memilih bertarung. Maka ini dua mekanisme ini harus benar-benar cermat kita pikirkan. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di shame, guilt, kemudian apati, dan grief, ini adalah satu mekanisme ketika kita terjebak di sini. Apa yang terjadi? Ya, kita depresi, teman-teman. Sementara ketika fear, ya di sini anxiety mulai muncul. Untuk desire, anger, dan pride, di fase ini kita menghadapi tekanan. Orang yang menghadapi tekanan pasti ingin dikejar target. Apa? Ayo selesaikan. Dia kejebak di desire. Atau bahkan anger. Ketika ada satu teman yang melakukan satu kesalahan, kita marah. Gitu. Pride itu adalah bagian dari pelepasan stres kita. Wah, ini loh saya sukses, saya ini, dan membanggakan diri. Itu bagian dari rest kita, teman-teman, sebenarnya. Ketika berlebihan jadi bermasalah. Kemudian kenapa stres itu bisa berdampak negatif? Yang membuat stres berdampak negatif karena ini, teman-teman. Fight or flight itu otomatis. Baik yang otomatis bisa jadi flight-nya saja, atau fight-nya yang enggak, atau sebaliknya, atau dua-duanya balance. Tapi dua-duanya ini otomatis. Sementara rest and digest ini enggak otomatis. Ini masalahnya. Ketika tombol ini dipencet, jadi ketika ada tekanan, ini otomatis dipencet. Tapi ketika tekanan selesai, ini enggak otomatis dipencet. Ibarat dua tombol, kalau ini otomatis, kalau ada masalah, kalau ini harus dipencet dulu, ini manual, teman-teman. Masalahnya setelah kita menghadapi tekanan, kita nggak mengaktifasi ini. Kita nggak rilis. Kita nggak melakukan refleksi diri. Kita nggak melakukan relaksasi. Karena kita nggak melakukan tiga hal itu, maka tombol ini terstimulasi terus. Padahal ini dua-duanya bergantian. Kalau ini aktif, ini nggak. Kalau ini aktif, dan ini nggak pernah dipencet, maka yang aktif yang ini terus. Fight terus. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan hormon. Kemudian terjadi berbagai masalah-masalah fisik yang lainnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan mungkin Mbak Fani? Ini ada respon sih Pak dari Kak Lutfi gitu. Iya. Ya siap, terima kasih. Ini saya simak dan mencoba untuk mencocokkan, memetakan apa yang sedang saya alami. Thanks Mbak Fani gitu. Pak. Thank you Mas Lutfi. Oke, lanjut. Kemudian sumber stres. Oke, kita tahu bahwa stres adalah survival mode, mekanisme alami. Ketika kita menghadapi kondisi bahaya, ada bencana atau bentuk yang lainnya, maka saraf simpati kita aktif. Mekanisme fight or flight kita aktif.
Tiba-tiba kita ketemu harimau. Apa yang kita lakukan? Lari. Yaitu mekanisme alam ya. Adrenalin kita terstimulasi, detak jantung kita terus. Kemudian hari ini harimau itu ada di pikiran teman-teman. Nggak ada dalam dunia nyata. Harimau itu bentuknya bos. Harimau itu bentuknya beban. Harimau itu bentuknya target. Harimau itu bentuknya apa? Pekerjaan. Harimau itu bentuknya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ketika itu selalu kita tempatkan secara harimau. Wah, ini harus selesai sekarang. Kalau nggak saya dimarahi. Ini harus diselesaikan. Setelah selesai, kita nggak segera pencet tombol press or digest. Kita masih membiarkan tombol fight or flight-nya aktif. Problemnya di situ. Terus gimana biar stres pekerjaan kita nggak numpuk? Setelah selesai kerja, ingat aktifkan tombol rest-nya. Gimana cara mengaktifkannya nanti kita diskusikan. Jadi sebenarnya ini mekanisme alami, wajar. Saya nggak punya uang, stres, wajar, karena itu membahayakan. Kenapa nggak punya uang bikin bahaya? Ya karena kita butuh makan. Kalau saya nggak punya uang, saya masih punya tanggung jawab anak, keluarga, orang tua. Terus saya harus apa? So, ketika kita sudah tahu ini ada bahaya, pilihannya apa? Fight atau flight? Kalau nggak punya uang, terus pilihannya flight, menghindar, dengan ngumpul sama teman-teman, ngerumpi, mabuk, kemudian lain sebagainya. Masalah baru muncul. Nggak punya uang gimana? Ya fight. Fight-nya gimana? Pikirkan sebuah solusi, lakukan sesuatu. Stres itu tambah parah kalau teman-teman berpikir, ketemu solusinya, tapi nggak dieksekusi. Sudah tahu nggak punya uang, tapi malah tinggal main game. Ya tapi saya stres. Itu nggak stres namanya, bodoh namanya. Kalau kita sudah tahu solusinya, eksekusi. Kalau nggak dieksekusi, itu bikin tambah stres. Saya nggak mampu, lakukan yang kita mampu. Saya nggak mampu karena terlalu banyak bebannya. Rilis bebannya, keluarkan bebannya. Itu teman-teman. Jadi survival mode, stres itu adalah mekanisme alami kita. Ini persis seperti yang kemarin kita diskusikan. Takut itu baik, shame itu baik, grief itu baik, semuanya baik. Karena itu mekanisme survival kita. Menjadi nggak baik kalau berkepanjangan. Aktivitas fisik yang berlebihan, teman-teman. Itu juga bisa bikin stres. Stres secara fisik. Pagi kerja mulai jam 6 sampai jam 10 malam. Habis itu masih ngerjakan tugas lain, baru tidur. Ini terus-terusan. Aktivitas fisik yang sangat berlebihan. Ini bikin kita stres. Kemudian bergadang setiap malam. Ini meningkatkan stres kita. Bekerja dalam waktu lama dan terus-menerus kita nggak punya istirahat, nggak punya jeda. Ini juga bikin stres. Maka bisa jadi stres itu memang karena beban pekerjaan kita terlalu berat. Maka butuh istirahat. Nah, berikutnya ini teman-teman, keterpisahan. Keterpisahan itu bikin stres. Orang yang terbiasa main game, tiba-tiba suruh berhenti main game, dia stres, dia tertekan, dia nggak nyaman. Stres itu pendek kata tekanan atau ketidaknyamanan. Kenapa dia nggak nyaman? Karena dia berpisah. Berpisah dari apa? Dari game yang dia cintai selama ini. Makanya kenapa ketika mengubah kebiasaan ini juga bikin stres. Makanya ketika teman-teman sebenarnya ketika melakukan aktivitas 21 hari hidup menyengaja itu juga bikin stres teman-teman. Karena melakukan satu aktivitas baru. Biasanya HP-an sebelum tidur sekarang suruh berhenti. Biasanya ini banyak hal baru yang terpaksa kita lakukan. Maka itu menciptakan keterpisahan. Keterpisahan itu bikin kita nggak nyaman. Ketidaknyamanan menghadirkan stres. Proses lepas dari kecanduan. Orang yang patah hati, kenapa stres? Iya, karena dia tercipta keterpisahan. Biasa bareng sekarang nggak, biasa ini sekarang. Terus gimana caranya? Perpisahan dengan orang yang kita cintai atau dengan apapun yang kita cintai. Kalau teman-teman merasa nyaman, merasa mencintai sesuatu dan kemudian itu semua tiba-tiba nggak ada, itu bikin stres. Ini keterpisahan.
Terus gimana kok pekerjaan bikin kita stres? Bisa jadi teman-teman terpisah dari biasanya punya waktu luang untuk main game, tiba-tiba nggak punya, harus berpikir lagi, ngerjakan sesuatu lagi. Gitu. Biasanya ngumpul bareng dengan keluarga karena pekerjaan saya harus pergi, akhirnya bikin stres, jadilah homesick dan lain sebagainya. Keterpisahan. Berikutnya adalah ekspektasi versus realita. Ekspektasinya A, realitanya B. Kan tercipta jarak. Ada space di situ antara realita kita dan ekspektasi kita. Ada space antara realitas subjektif kita dengan realitas materi kita. Ketika realitas subjektifnya A, realitas materinya B, ada jarak di situ, ada keterpisahan di situ. Keterpisahan ini menghasilkan stres. Saya punya target 100, baru terlaksana 50. Ya stres, karena terpisah antara harapan dan realitas yang kita hadapi. Maka sebenarnya yang membuat kita stres adalah keterpisahan. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan ya Mbak Fani. Iya Pak, ini ada dari Pak Eko. Keterpisahan maknanya itu sama dengan kemelekatan ya Kak Coach? Lalu sama Pak Wisnu direspon, benar Pak Eko harus melepas keterikatan dengan medsos, rasanya bengong hari pertama sampai ketiga. Iya, betul. Keterpisahan itu ketika kita melekat dengan sesuatu, kemudian kemelekatan itu sangat tinggi, ketika terjadi perpisahan dengan sesuatu yang melekat itu, akhirnya berat. Maka kemudian kadang kita berlatih untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Ketika kita mampu melepaskan diri dari kemelekatan itu, di titik itu kita mencapai titik neutrality. Maka rasa stres itu menjadi sesuatu yang biasa, wajar. Maka kalau kita kembali ke Al-Quran, orang-orang yang dicintai Tuhan, dicintai Allah, atau para aulia, para kekasih Allah, orang-orang utama, itu mereka itu nggak punya rasa sedih dan nggak punya rasa takut. Artinya mereka udah lepas dari sedih dan senang, lepas dari takut dan khawatir, sudah enggak ada di titik netral sama. Ada uang tetap bahagia. Mereka hidup di antara dua kondisi, sabar dan syukur. Menghadapi kesulitan kita sabar, ya udah dijalani gitu, tetap happy tapi tetap dengan penuh kesabaran. Menghadapi kemudian kita bersyukur kalau hidup kita di antara dua kondisi itu hidup yang sangat nyaman. Orang-orang yang sabar dibersamai Tuhan, Tuhan menjadi temannya, bahwa orang-orang yang sabar itu, sementara orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang selalu diberikan tambahan nikmat, gitu. Ya kita hidup di antara dua itu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, artinya kita ditemani oleh Tuhan. Kalau kita mampu melakukan itu, ketika teman-teman berproses menuju menjadi lebih baik dan menghadapi kesulitan, teman-teman mau bersabar, nggak nyamannya dihadapi, stresnya dihadapi, ya teman-teman sedang disapa oleh Tuhan karena dibersamai. Kalau sudah berhasil kita bersyukur, maka kita akan dapat tambahan lagi, hadiah lagi. Tadi pagi ada satu diskusi menarik bahwa saya bilang bersyukur itu tidak hanya pada hal yang sifatnya materialistik, tapi ketika kita mampu beribadah, melakukan sesuatu yang bernilai pahala. Walaupun mungkin di hari yang sama kita melakukan sesuatu yang bernilai diasumsikan dosa atau bernilai dosa, maka fokus pada hal baik yang kita dapat, fokus pada kebaikan yang kita lakukan, berterima kasih kepada Tuhan karena diizinkan untuk melakukan kebaikan itu, maka ketika kita selalu bersyukur dengan di situ, dan kita tidak terjebak pada rasa bersalah yang berlebihan, maka nanti janji Tuhan, ketika kita bersyukur, maka semua akan ditambah. Apa yang ditambah? Kebaikan-kebaikan kita. Maka saya selalu bilang, nikmati prosesnya. Saya pingin A, coach, tapi dapatnya sedikit banget. Yang sedikit itu nikmati. Kalau kita menikmati dan mensyukuri yang sedikit itu, nanti semuanya akan jadi besar dan banyak. Perjalanan 100.000 langkah, itu dimulai dari langkah pertama. Kalau teman-teman berjalan menuju 100.000 langkah, baru berjalan 10 langkah, kemudian mengatakan, saya kok nggak nyampe-nyampe ya? Maka fokuslah bahwa teman-teman sudah berpindah dari langkah ke 0 menuju langkah ke 10, dan itu keren. Oke, ini keterpisahan, ini bikin stres. Ada lagi Mbak Fani? Tidak ada Pak Eko. Oke, lanjut teman-teman. Kemudian, apa yang bikin kita stres? Target yang terlalu banyak. Saya pengen A, saya pengen B, saya pengen C, saya pengen D, dan semuanya pengen saya dapatkan.
Ini bikin stres. Karena apa? Energi kita terbatas. Coba evaluasi. Jangan-jangan stres itu sumbernya adalah ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Kita berekspektasi A, B, C, D, dan E terhadap teman-teman kita. Padahal kita nggak bisa mengontrol mereka. Maka letakkan ekspektasi itu bukan pada orang, tapi pada kita. Letakkan ekspektasi itu bukan pada hasil, tapi pada proses. Contohnya begini, saya punya target 100. Katakanlah omset penjualan saya 100 juta. Untuk bisa dapat 100 juta, apa yang saya lakukan? Oke, saya melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, melakukan E, melakukan F. Ketika A, B, C, D, E, F sudah dilakukan, tapi ternyata targetnya nggak terpenuhi, maka evaluasi apa yang harus saya perbaiki. Tapi ketika kita terlalu fokus pada targetnya, 100-nya, sementara prosesnya kita abaikan, maka stresnya tambah tinggi. Tapi oke, saya sudah berproses semuanya dengan baik, kenapa belum berhasil? Ya udah, ini memang ketetapan Tuhan. Bahwa hidup kita punya kodok dan kodar. Kodok itu mengikuti hukum alam. Kalau orang belajar dia jadi pinter. Kalau orang kerja keras, disiplin, optimis, akan sukses. Tapi ada juga orang yang sudah kerja keras, disiplin, optimis, tapi belum berhasil juga. Ya udah, itu kodar, itu ketetapan Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa rahasianya. Kita harus paham dan sadar itu. Selain ada hukum alam, ada yang namanya ketetapan mutlak Sang Pencipta. Normalnya, kalau saya serius, saya melakukan A sampai Z ini, saya pasti akan dapat 100. Tapi kok ini nggak berhasil? Ya sudah, teman-teman. Pahami bahwa manusia punya keterbatasan. Pahami bahwa ada Tuhan di balik itu semua. Tapi dalam hidup kita juga nggak boleh selalu bergantung pada kodarnya Allah. Karena kode itu jalan yang harus kita tempuh. Sedangkan hasil itu adalah ketetapan Tuhan. Proses itu jalan yang harus kita pilih. Sementara hasil itu bonus. Ada nggak orang yang prosesnya jelek, hasilnya baik? Ada, tapi itu suka-sukanya Tuhan. Saya sangat suka dengan konsep tiket, teman-teman, untuk memahami proses dan hasil. Saya ingin lihat sebuah pertandingan sepak bola, maka saya harus beli sebuah tiket. Kalau saya nggak beli tiket, maka saya nggak bisa masuk ke stadion. Tapi suatu ketika, ternyata ketua panitianya teman saya. Saya ditelepon, bro kesini gitu. Ngapain? Ayo lihat sepak bola. Saya nggak punya tiket, udah bareng saya. Karena ketua panitianya adalah dia dan saya jalan bareng dengan dia, maka nggak bakalan diperiksa oleh tim yang ada di situ. Atau bisa jadi saya langsung dikasih tiket, ini tiket buat kamu, ayo masuk bareng sekarang. Normalnya, beli tiket dulu, keluarin uang, berangkat ke stadion, jalan, masuk. Bisa nggak setelah kita bisa beli tiket ternyata nggak bisa nonton bola? Bisa, teman-teman. Ternyata misalkan ada bom, ada ancaman, akhirnya pertandingan dibatalin. Kita udah beli tiket, udah jalan, sudah mau ngantri, ternyata ada pengumuman dibatalkan. Ya itulah takdir. Prosesnya dulu kita jalanin. Seperti kita mau berangkat ke sebuah negara, kita harus apply visa. Visa sudah kita apply, paspor kita punya, semua surat lengkap, kita berangkat, sampai di tujuan, diperiksa oleh imigrasi bilang, kamu harus pulang, maaf, saya nggak bisa terima kamu. Ya itu suka-sukanya pemilik negara, kita nggak bisa protes. Negara saja bisa nolak kita, apalagi Tuhan. Jadi ini mekanismenya, teman-teman. Target itu boleh, tapi jangan fokus pada target, fokuslah pada proses. Ini yang paling jarang dipahami orang. Bahwa salah satu hal yang bikin stres itu adalah ketika kita memblok cinta yang datang pada kita. Ketika kita berangkat pagi, ada matahari yang sangat cerah, yang kita pun mungkin jarang menyapanya. Ada mungkin busway yang menemani kita setiap hari, yang kita pun jarang berterima kasih padanya. Padahal mereka semua memberikan cinta pada kita. Ketika kita di kantor, masa sih yang brengsek saja yang kita lihat? Orang-orang yang selalu
cari muka pada bos, padahal ada orang-orang baik di sekitar kita. Ada teman kita yang mungkin selalu mensupport kita. Kemudian mungkin ada driver yang selalu membantu kita. Ada OB yang selalu baik pada kita. Ada banyak orang yang masih baik. Maka ketika fokus kita pada hal yang negatif, kita itu sedang, ini loh teman-teman. Di minggu kedua, aktivitas 21 hari kita adalah ini. Kita membuka cinta agar datang pada kita. Kita melihat sisi baik hidup kita. Mulai dari kesuksesan yang pernah kita raih, cerita-cerita baik dalam hidup kita, kenangan yang positif dengan ayah, dengan ibu, dengan teman. Itu semua kenangan-kenangan baik, itu semua adalah cinta, itu semua adalah hadiah Tuhan. Maka ketika kita memblok ini, memblok cinta yang datang pada kita, stres pasti akan muncul. Kita sedang membuat penjara sendiri pada diri kita. Isinya apa? Kebencian, marah, kekecewaan, kekhawatiran. Karena kita sendiri yang menghalanginya. Coba ingat-ingat pekerjaan kita. Bayangin kalau hari ini tiba-tiba pekerjaan itu nggak ada. Bayangin kalau tiba-tiba kita kena PHK. Bayangin kalau semua bisnis yang hari ini sedang kita bangun tiba-tiba dihancurkan Tuhan. Atau tiba-tiba kena bencana dan kita nggak punya asuransi. Bayangin tiba-tiba kebakaran terjadi di situ. Bayangin ketika semuanya lenyap, habis. Pertanyaan saya, mana yang lebih stres? Ketika semuanya benar-benar nggak ada. Atau dengan realita yang hari ini kita hadapi. Setidak nyaman-nyamannya kita di tempat kerja. Kita masih punya pekerjaan. Kita masih punya gaji. Kita masih punya income. Setidak senang-senangnya kita pada bisnis yang kita jalani, pada partner kita, pada apapun itu yang ada di sekitar kita, semua masih ada. Bayangin kalau semuanya nggak ada. Maka coba pakai zero comparison, perbandingan 0. Andai semuanya nggak ada. Ini pasti akan membuat kita lebih bersyukur. Ini akan membuat kita lebih sadar bahwa ada begitu banyak cinta dalam hidup kita. Oke, sementara sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin, Mbak Fani? Saya kembalikan ke teman-teman. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau open mic untuk bertanya. Untuk di kolom chat masih kosong, Pak Eko. Oke, siap. Boleh nanti langsung potong saya, teman-teman. Saya langsung lanjutkan. Yuk, sekarang kita petakan pekerjaan kita. Kayaknya ada di kolom chat, Mbak Fani. Oke, ini ada respon dari Kak JJ ya. Contoh tindakan self-love, menghargai diri sendiri agar diri kita dinilai berharga dan tidak direndahkan itu gimana? Gini, pertanyaan saya ke Pak JJ. Pak JJ, ketika di fase rilis, di fase pertama, sudah dilakuin sejauh mana? Itu dulu. Kemudian di fase kedua, ketika kita melihat sisi-sisi baik dalam hidup kita, itu sudah dilakuin belum? Kalau kita sudah melakukan fase 1 dan fase 2, memahami self-love itu lebih mudah. Jadi mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri lewat apa? Bersyukur tangan saya masih ada. Bersyukur bahwa saya masih punya pekerjaan. Mensyukuri semuanya. Ketika kita mempersepsikan dalam tanda kutip orang lain selalu brengsek, orang lain selalu kurang ajar, sebenarnya kita sendiri sedang tidak menghargai diri kita. Jadi bagaimana cara ketika contoh self-love? Contoh tadi, Pak Wisnu ngasih contoh, saya bermeditasi, Pak. Sebelum saya bermeditasi, saya melakukan ho'oponopono kepada orang-orang yang saya benci, yang bermasalah dengan saya, dan sebagainya. Setelah semuanya ringan, maka cinta itu otomatis muncul. Cinta itu seperti cahaya, teman-teman. Cahaya yang tertutup. Ketika tutupnya kita buka, maka kita nggak perlu ngapa-ngapain. Cahaya itu udah kita rasakan. Jadi self-love itu nggak perlu diperjuangkan. Yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana merilis halangan yang membuat cinta itu nggak bisa kita rasakan. Blok yang kita bangun itu tadi loh. Coba lihat hal positif yang ada di kantor kita. Masa sih nggak ada sama sekali? Coba tulis nama-nama orang di sekitar kantor kita. Tulis semuanya. Temukan hal-hal baik yang ada di diri mereka.
Itu self-love. Kita mengajak diri kita mencintai mereka. Tapi ketika kita merasa menjadi korban, masih ingat konsep loser? Loser itu adalah selalu menganggap diri kita sebagai korban. Maka, ayo perbaiki diri. Ada konsep diri internal, eksternal. Yuk fokus pada diri internal. Mereka mungkin brengsek, katakanlah benar teman-teman kita brengsek. Pekerjaannya korupsi, merugikan orang lain, memanipulasi. Katakanlah itu benar. Pertanyaannya, kita punya pilihan, mau fight atau flight. Kalau fight, ya udah berjuang, hadapi mereka. Tetap jaga komunikasi yang baik, bersikap yang baik, semuanya dengan baik. Walaupun marah, ya dirilis marahnya. Kalau nggak, kalau flight gimana, Pak? Ya udah lari, tinggalin pekerjaan itu, cari yang lain. Sesimpel itu. Tapi ketika kita memilih fight, tapi kita flight tindakannya, atau sebaliknya, saya nggak berani flight, Pak. Karena saya nggak berani cari pekerjaan lain. Saya pinginnya fight, tapi ketika berhadapan di ring, ya kita malah milih pergi. Ini kan satu tindakan yang inkonsisten, teman-teman. Jadi mencintai diri, caranya adalah cintailah orang lain. Kalau kamu ingin dicintai orang lain, maka cintailah mereka. Bagaimana cara untuk dicintai Tuhan? Ya, cintai apa yang Tuhan berikan pada kita. Bersyukur pada apapun yang kita miliki. Jadi itu ya teman-teman, Pak JJ jawabannya, atau Bu JJ. Jadi percaya saya teman-teman, ketika proses yang di buku kerja itu teman-teman sudah lakukan selama 21 hari, insya Allah lebih mudah. Maka pertanyaan saya itu dulu, buku kerja 1, di hari pertama sampai hari ke-7, dilakuin belum? Kalau sudah, lanjutkan ke hari ke-8 sampai dengan hari ke-14. Maka pasti hasilnya akan berbeda. Insya Allah semuanya berbeda. Walaupun berat tadi seperti ceritanya Bu Nur, berat melakukan ho'oponopono pada orang. Iya memang gak nyaman. Tapi setelah semua beban itu kita rilis, semua ringan. Oke, untuk ke pekerjaan, yuk kita petakan ini teman-teman. Kalau ada ballpoint, ada kertas, ambil ini. Yuk kita petakan aktivitas kerja kita apa saja sih? Misalkan saya sebagai guru, aktivitas saya apa? Menyiapkan materi, mengajar, kemudian mengoreksi pekerjaan siswa, kemudian menyelesaikan pekerjaan administratif, misalkan membuat rencana pembelajaran, kemudian apalagi ya, menyelesaikan hal-hal yang sifatnya misalkan mengurusi kenaikan pangkat, belajar apa macam-macam. Ini ada aktivitas. Dari aktivitas itu apa yang saya sukai? Yang sangat saya sukai adalah mengajar. Yang sangat sukai adalah menyiapkan materi. Yang sangat saya sukai adalah membaca. Yang tidak saya sukai apa? Menyusun RBP buat seorang guru misalkan. Untuk kelas, ini apa yang membuat saya nggak terlalu suka? Misalkan saya masih, tapi ini sudah netral. Kalau dulu saya nggak terlalu nyaman ketika membuat promosi dan lain sebagainya gitu. Hal apa lagi yang nggak ini yang membuat saya nggak suka? Misalkan yang membuat, jadi kita temukan ini teman-teman. Lebih banyak mana aktivitas kerja kita antara yang kita sukai dan nggak kita sukai? Yang membuat nyaman dan nggak nyaman. Jangan-jangan stres itu muncul bukan karena pekerjaannya. Pekerjaannya semuanya nyaman saya, Pak. Saya senang semuanya, sangat senang. Saya pernah ada di fase saya suka dengan pekerjaannya, tapi saya nggak suka dengan gajinya. Ngalami itu nggak, teman-teman? Kalau ngalami itu artinya masalah kita bukan pada pekerjaan kita, tapi pada tempat kerja kita. Saya suka ngajar, saya pernah dulu ngajar di sekolah pondok atau di swasta lah, mohon maaf, bukan pondok, di swasta atau yang berafiliasi dengan seperti itu, tapi gajinya nggak manusiawi. Maka saya mengatakan, oke, saya pergi. Saya pernah cuma 2 hari kerja, kemudian saya milih resign. Kenapa? Saya menghargai diri saya nggak pantas dibayar segitu. Saya cari uang di tempat lain.
Ketegasan itu bikin kita nggak stres. Sementara banyak orang suka pekerjaannya tapi nggak suka dengan gajinya. Akhirnya bikin stres. Ini aktivitas kerja dulu. Coba teman-teman petakan. Nanti teman-teman bikin ini, nanti malam tulis. Bagian mana dari pekerjaan saya yang saya nggak suka. Ini fokus pada aktivitas kerja ya teman-teman. Berikutnya kualitas diri. Setiap aktivitas kerja itu membutuhkan kualitas diri. Apa yang menurut saya kualitas diri saya bagus? Misalkan saya punya penguasaan yang baik, saya punya kemampuan baik dalam komunikasi, saya punya kemampuan yang baik dalam memahami sesuatu, saya punya kemampuan yang baik dalam misalkan menstrukturkan sebuah materi. Ini bagi saya ini keterampilan yang membuat saya oke. Apa yang membuat saya kadang nggak nyaman? Kadang saya nggak terlalu nyaman ketika harus update teknologi informasi terbaru. Artinya saya punya kelemahan. Saya kemampuan programmer komputernya nggak terlalu baik semuanya. Terus kemudian ketika bikin website saya juga nggak terlalu istimewa. Saya cukup sekedar bisa, bukan benar-benar bisa. Jadi di titik ini kita akan tahu. Oke, Excel saya nggak menguasai. Gitu. Jadi ketika ada pelajaran atau ada pekerjaan yang hubungannya dengan Excel, itu bikin saya nggak nyaman. Dan stres kita bisa jadi karena keterampilan kita. Coba cek deh. Oke, saya nggak suka, saya kurang punya kemampuan komunikasi yang baik secara personal terhadap atasan. Saya nggak bisa ngomong basa-basi ke mereka. Oke, artinya personal komunikasi kita nggak terlalu baik. Itu yang bikin masalah. Maka teman-teman coba pahami kualitas diri kita. Ketika kualitas diri kita dan pekerjaan kita nggak seimbang, ya bikin stres. Tekanan itu akan muncul dari kualitas diri kita dan pekerjaan yang kita lakukan. Itu nggak seimbang. Sampai di sini teman-teman paham? Apa yang harus kita petakan? Kenali bagian-bagian mana yang bikin kita stres itu. Jangan cuma ngomong, saya stres Pak di tempat kerja saya. Stresnya karena apa? Pahami. Apakah karena pekerjaannya atau karena kualitas dirimu? Apa bos marah-marah aja? Kenapa bos marah-marah? Saya suruh ngerjakan ini Pak, tapi nggak sesuai harapan dia. Saya suruh bikin desain, tapi ternyata desain saya ditolak. Yuk kita evaluasi. Oke, katakanlah keterampilan desain. Keterampilan desainmu di level apa? Pengetahuan desainmu di level apa? Gitu. Kamu paham nggak branding? Gitu. Jangan-jangan yang membuat bosmu marah, nolak kamu, karena memang kualitas dirimu bermasalah. Saya suka desain Pak, gitu. Tapi setiap kali desain saya nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Coba bangun komunikasi. Ternyata komunikasi saya yang butuh diperbaiki. Jadi selain aktivitas kerja, teman-teman, kualitas diri kita juga butuh kita petakan. Berikutnya lingkungan kerja kita. Jangan-jangan pekerjaannya saya nyaman, kualitas diri saya oke, tapi lingkungannya saya nggak nyaman. Sebagian orangnya nggak disiplin, Pak, sering terlambat. Mereka ini dan sebagainya, ogah-ogahan kalau suruh kerja dan sebagainya. Itu lingkungan. Coba tuliskan di sini situasi atau sebuah kondisi yang membuat teman-teman nyaman. Misalkan situasi pagi kantor atau suasana kantornya, ruangan saya. Nyaman nggak dengan ruangan teman-teman? Atau mungkin kamar mandinya enak, balkonnya keren. Ini situasi, sebuah kondisi. Atau orang-orang yang bikin kita nyaman. Tulis namanya. Pak Ahmad, Pak Amir, ini bikin saya nyaman. Tulis di sini situasi yang bikin kita nggak nyaman. Misalkan tempatnya bising, kemudian kalau hujan bocor, atau apalah kayak gitu. Ini lingkungan, teman-teman. Tulis nama-nama orang yang menurut teman-teman dalam tanda kutip toksik. Sini yang baik, sini yang toksik. Bandingin. Terakhir, bagaimana dengan finansial? Bikin stres nggak gajinya? Kerja dari pagi sampai jam 10 malam cuma dibayar dengan UMR, nggak ada uang lembur, nggak ada apa. Gitu. Libur sebulan hanya 2 kali. Tapi ada orang yang digaji dengan sangat tinggi, gitu.
tapi pekerjaannya juga sangat berat. Gitu. Artinya aktivitas pekerjaannya yang bikin stres memang, karena overload banget. Gitu. Saya full kerja sebulan, Pak. Libur hanya 2 hari. Tapi emang gajinya tinggi. Kerja 10 jam sehari. Cuma dikasih cuti 10 hari dalam setahun. Kalau itu yang terjadi, teman-teman, segera bergeser dari pekerjaan itu. Kalau memang benar-benar nggak nyaman. Artinya apa? Ubah gaji kita jadi investasi atau bikin sesuatu yang lain. Atau aspek lain, teman-teman. Misalkan jarak dan lokasi pekerjaan. Nyaman nggak jarak dan lokasi pekerjaan kita? Dari rumah ke jaraknya terlalu jauh nggak? Resiko bekerjaannya bagaimana? Kesempatannya bagaimana? Kesempatan belajar, kesempatan bertumbuhnya bagaimana? Saya pernah bekerja di satu tempat, dari sisi gaji nggak nyaman, tapi lingkungannya keren, orang-orangnya luar biasa, pekerjaannya saya suka. Kesempatan belajarnya tinggi, saya ketemu macam-macam orang, dan itu luar biasa. Itu jadi experience sendiri buat saya. Tapi saya berpikir, oke, di sini saya nggak bekerja, di sini saya belajar. Maksimal 2 tahun saya harus di sini. Setelah itu saya harus pergi. Karena ini bukan tempat untuk cari uang. Ini tempat untuk belajar. Kalau ternyata kondisinya memang gajinya nggak nyaman, semuanya nggak nyaman, tapi kita punya sesuatu di luar itu yang bikin kita nyaman. Nikmati prosesnya. Dan segera bersiap untuk bergeser ke fase berikutnya. Sekarang teman-teman, dari beberapa kondisi tadi, coba teman-teman hitung, saya punya satu pertanyaan. Dari angka 1 sampai 10, teman-teman tulis di kertas. Aktivitas kerja, 1 sampai 10. 1 sangat tidak nyaman, 10 itu sangat nyaman. Tanya ke diri sendiri, berapa nilainya? Atau teman-teman sudah mampu nggak memetakan ini? Kalau kita sudah ketemu sumber masalah stres kita apa, ternyata saya suka, Pak, dengan aktivitas kerjanya. Saya suka dengan pekerjaannya, saya terampil, Pak. Saya di situ keren. Tapi saya nggak suka dengan lingkungannya. Oke, sudah ketemu masalahnya di lingkungan. Teman-temannya yang nggak beres. Tapi aktivitas kerjanya saya suka. Gajinya gimana? Ya, gajinya cocok. Jarak dari rumah bagaimana? Ya dekat. Kesempatan belajarnya gimana? Ya tinggi. Gitu. Resikonya rendah. Pilihan di tangan teman-teman. Dari semua indikator itu ternyata lingkungan yang bermasalah. Ya udah, cuek aja dengan lingkungannya. Siap aja dengan hadapi aja lingkungannya yang kayak gitu. Oke. Sudah kira-kira berapa nilainya tingkat stresnya teman-teman? 1 sangat tidak nyaman, artinya teman-teman sangat tertekan. 10 sangat nyaman. Oke, ada yang jawab 5. Yang lain gimana aktivitas kerjanya? Di sini kan kita bisa memetakan stres kita gara-gara apa. Silakan yang lain, berikan jawaban. Tanya ke diri sendiri secara spontan. Kalau saya sudah pensiun, Pak Eko. Alhamdulillah, berarti sudah nggak mengalami ini, Pak. Mengalami, Pak, karena saya sekarang jadi pedagang. Berapa, Pak, nilainya dari aktivitasnya? Dari 1 sampai 10. 7, Pak. 7. Oke, jadi masih mendapatkan rasa nyaman, tidak terlalu tertekan. Betul, karena masalah finansialnya lebih besar. Tinggi. Iya, betul, Pak, hasilnya. Tapi Oke. dengan sesama pedagang agak jor-joran, Pak. Artinya kan masalahnya di lingkungan tadi kan, Pak. Betul, Pak Eko. Ya. Kalau kita sudah bisa memetakan seperti ini, teman-teman, kan kita udah siap nih berhadapan-hadapan. Fight-nya di mana? Oke, di sini saya fight. Gitu. Kualitas diri gimana? Ya, naikin levelnya, misalkan belajar promosi. Terus silakan teman-teman nilai kualitas diri kira-kira ada di level berapa. Setelah itu lingkungan ada di mana, di level mana. Nah, lingkungan saya, Pak, yang nggak nyaman 4 gitu. Tapi uangnya nyaman.
Dari titik itu teman-teman, akhirnya kita nggak usah ngeluh lagi. Ya udah lingkungannya kayak gitu mau gimana? Pilihannya kan acceptance, terima aja, nikmati aja, cuek aja dengan semuanya. Jadi coba teman-teman petikkan. Ini ada respon juga Pak dari Kak Lutfi. Iya. 8 coach, alhamdulillah masih nyaman. Banyak orang yang baik dan saling support satu sama lain. Dan juga ada respon dari Pak Eko, saya tidak bekerja Pak karena sudah pensiun. Ini gimana nih Pak? Oh, nggak apa-apa kalau yang sudah pensiun, artinya coba hal lain yang harus dikoreksi gitu. Jadi kan ini kita fokus karena tema kita adalah tempat kerja, maka ayo kita petakan. Dari sini tadi, aktivitas kerjanya di mana, berapa nilainya, kira-kira 1-10. Terus kualitas diri kita berapa? Gitu. Kualitas diri kita ada di level mana, 1-10. Saya merasa di level 6, Pak. Oke, masih bagus. Kalau udah sangat rendah, berarti masalah kita yang bikin kita stres adalah memang kualitas diri kita. Kita harus belajar lebih. Berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan ada di level berapa? Kemudian finansial. Kira-kira berapa nilainya uang ini? 1-10. 10 itu sangat oke, kita sangat puas. 1 sangat enggak. Gitu. Kalau teman-teman sudah bisa memetakan, gitu, kalau kita bisa memetakan, teman-teman, maka kita lebih nyaman. Sumber stres kita apa? Misalkan sumber stresnya memang orangnya, lingkungannya, tapi uangnya oke, kemudian pekerjaannya saya suka, kualitas diri saya mumpuni, faktor lain dari pekerjaan saya suka, ya memang nggak ada yang sempurna, teman-teman. Dari berapa indikator ini tadi? Dari 5 indikator. Indikator pertama aktivitas kerjanya, indikator keduanya adalah kualitas diri, indikator ketiganya adalah lingkungan, indikator keempat adalah finansial, dan aspek lain. Ternyata dari 5 indikator itu 1 yang bermasalah, sementara 4-4-nya oke. Artinya fokuslah pada yang baik. Gimana cara ngatasi stresnya? Geser fokus kita. Jangan fokus pada yang nggak ada, tapi fokuslah pada yang bikin kita nyaman. Oke teman-teman, mungkin bisa ditulis di kolom chat, aktivitas berapa nilainya, kualitas diri berapa, lingkungan berapa, finansial berapa, aspek lain berapa. Biar nanti ketemu petanya, masalah saya ada di mana. Jadi dari aktivitas, kualitas diri, lingkungan, itu ya 3 teman-teman. Yang keempat adalah finansial, yang kelima aspek lain. Saya pengen tahu, Pak, saya sudah selesai, sudah purna tugas. Nggak apa-apa, Pak, disimak saja materinya. Berarti memang evaluasi ini bukan untuk Bapak, gitu. Ini untuk teman-teman yang sedang beraktivitas. Pak, saya pekerja rumah tangga, atau saya jadi seorang ibu rumah tangga. Ya, kalau teman-teman masih mau menganggap ini sebagai aktivitas kerja, ya aktivitas rumah tangga itu seberapa nyamannya, kualitas diri kita bagaimana, lingkungan berarti orang-orang yang ada di rumah kita bagaimana, uangnya bagaimana, dalam tanda kutip, cukup nggak selama ini nafkah yang diterima, aspek lain bagaimana. Aspek lain itu bisa di luar dari ini, teman-teman ya, bisa bentuk yang lainnya. Silakan teman-teman, di kolom chat sudah dituliskan sama Mbak Fani. Saya pengen tahu. Oke, ini ada dari Kak Lutfi, aktivitas kerja 4, keterampilan kerja 5, lingkungan kerja 8, dan finansial 7. Oke, sudah keren. Berarti kalau dibandingkan lingkungan saya suka, terus kemudian finansial oke, tapi aktivitas kerjanya yang nggak terlalu nyaman dan kualitas dirinya yang ini. Pilihan ada di tangan kita, gitu. Bisa jadi kualitas diri dinaikin. Ketika kualitas diri kita dinaikin, maka kita lebih mudah menyelesaikan pekerjaan kita.
Kemudian aktivitas kerja, kita analisis lagi bagian mana kita yang suka dan bagian mana yang kita yang enggak. Bagian yang enggak suka itu adalah bagian dari diri internal kita atau diri eksternal. Kalau memang itu bagian dari diri internal, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau itu bagian dari diri eksternal, kita yang sudah nggak bisa kontrol, ya pilihannya kita terima saja. Gitu. Misalkan tugasnya A, dan memang kita nggak bisa menolak tugas itu, tapi kita nggak suka. Gimana caranya? Berdamai dengan itu semua, rilis ketidaksukaan kita. Kenapa sih saya nggak suka? Tanya diri sendiri, lakukan teknik questioning, tanya. Kenapa kamu nggak suka? Apa yang bikin kamu nggak nyaman? Apalagi setelah itu, ini tugas loh, yuk kita terima. Kalau nggak, bayangkan manfaat yang bisa kita dapatkan. Orang akan dapat manfaat apa dari aktivitas ini? Kalau laporan saya buat dengan baik, maka laporan ini akan bermanfaat apa? Dampak besarnya apa? Bayangkan sebuah dampak yang sangat besar yang bisa didapat dari pekerjaan itu. Udah saya cari Pak manfaatnya, nggak ada manfaatnya kecuali cukup hanya untuk menyenangkan atau kecuali hanya untuk syarat administrasi. Ya udah, lakukan pekerjaannya tapi dengan kualitas yang biasa-biasa saja. Cari manfaatnya apa. Tapi ketika kita tahu bahwa ini bermanfaat besar untuk orang lain, untuk di luar diri kita, maka konsepnya itu tadi, temukan cinta di dalamnya. Maka ketika kita bisa melihat manfaat dari orang-orang di sekitar kita yang akan kita berikan ketika aktivitas pekerjaan ini kita lakukan, maka itu bisa jadi menjadi modal kita untuk membangun rasa nyaman dalam pekerjaan kita. Ada lagi Pak Fani? Mungkin teman-teman lain bisa kasih respon langsung aja tulis di kolom chat atau mau open pack, monggo silakan. Oke, langsung aja saya lanjut kalau memang belum ada. Udah menjelang jam 9. Kemudian gimana solusinya? Pesan saya satu, ambil sikap tegas. Teman-teman mau fight atau flag atau acceptance. Kalau mau bertarung berarti perbaiki situasi, hadapi. Kalau flag ya udah hindari. Hindari itu macam-macam. Gitu. Tapi saya nggak bisa menghindar, Pak. Harus saya hadapi. Tapi ketika saya menghadapi saya nggak nyaman, ya udah acceptance. Kalau kita acceptance, kalau kita mau terima, stres itu insya Allah selesai. Tapi kalau kita nggak mau acceptance, masalahnya di situ. Kita menolak realita. Realita yang sudah kita hadapi itu. Daripada kita melakukannya dengan rasa nggak nyaman, dengan gerundel, dengan marah, itu bikin tambah capek. Ya wis, kerjakan saja. Artinya fight. Kalau memang nggak bisa fight, ya wis, kerjakan. Sesimpel itu, teman-teman. Ini solusi pertama. Terus, gimana berikutnya? Teman-teman aktifkan rest and digest tadi. Gimana caranya lakukan 3R ini? Rilis emosi negatif kita terhadap pekerjaan itu. Apa sih yang negatif yang ada? Teman-teman bisa pakai draft teknik, bisa pakai Ho'oponopono. Pokoknya dibuang rasa yang nggak nyaman itu. Dikeluarin semuanya dengan cara yang baik. Kemudian refleksi, berpikir, oh iya ya, kalau saya melakukan ini akan seperti ini. Oh iya ya, ada orang-orang yang akan bermanfaat dari tugas ini. Oh iya ya, pantas mungkin bos marah karena memang ini beresiko banget kalau saya melakukan kesalahan. Refleksi. Konsep garis kebenaran yang kemarin kita diskusikan ini dipahami. Mungkin saya salah, mungkin dia benar. Yang terakhir adalah relaksasi. Lakukan meditasi dan sejenisnya. Lakukan zikir dan sejenisnya. Kita harus rileks. Rest ini bisa kita raih kalau kita rileks. Istirahat ini bisa kita dapatkan kalau kita sudah beristirahat, maka diges kita normal. Pengolahan kita bagus. Pencernaan kita baik. Metabolisme tubuh kita baik. Yang bikin gak nyaman langsung dirilis. Apa yang sudah terjadi dilakukan refleksi. Lihat dari semua sisi. Sudut pandang saya, sudut pandang bos, sudut pandang teman, sudut pandang pelanggan, sudut pandang semua sisi. Kita mencoba melihat semuanya dari berbagai sudut.
Berarti butuh waktu. Iya, benar butuh waktu. Ambil waktu untuk melakukan refleksi. Kemudian lakukan relaksasi. Berikutnya jeda. Bisa jadi kita memang butuh istirahat. Ambil waktu jeda. Kalau di tempat kerja, setidaknya setiap 2 jam sekali. Gimana caranya? Kalau bisa keluar sebentar, keluar. 5 menit, nggak usah bawa HP, nggak usah apapun, nikmati apa yang ada. Ketika kita keluar, kita relaksasi, tarik nafas, hembuskan, nikmati apa yang ada di situ. Ketika melihat apapun, kita bersyukur, kita boleh berzikir. Intinya ambil waktu setidaknya 2-5 menit untuk istirahat sebentar. Kita memang butuh jeda. Atau lakukan aktivitas fisik ke statis dan sebaliknya. Maksudnya gini, kalau pekerjaan kita pekerjaan lapangan yang kita selalu bergeser dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, selalu berpindah, selalu melakukan aktivitas fisik, maka jeda kita adalah statis, diem. Mungkin sekedar rebahan, HP diletakkan. Pesan saya satu, teman-teman. Jangan terdistraksi oleh HP. Kita butuh istirahat. Istirahat itu total. Pikiran kita kemana? Udah, biarkan pikiran kita diam juga. Biarkan pikiran kita menikmati apa yang ada. Kalau kita tidur rebahan, biarkan pikiran kita merasakan lantainya. Tapi kalau kita statis, diam, pekerjaan kita duduk diam di kantor atau di depan laptop, maka jedanya aktivitasnya adalah aktivitas fisik. Mungkin jalan ke bawah, sekedar melihat atau apapun. Saya kadang jalan, teman-teman. Hanya sekedar jalan 5 menit gitu. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya udah jalan aja, muter aja keliling. Pindah dari satu tempat, istirahat sebentar gitu. Sekedar keluar, kemudian jalan kemana, dan sebagainya. Nanti kemudian kita kembali lagi. Yang penting harus ada aktivitas perpindahan. Kalau aktivitas kita fisik, maka istirahatnya adalah diam, jedanya diam. Kalau aktivitas kita diam, cenderung diam, jangan malah istirahatnya pegang HP, malah ini itu dan sebagainya. Enggak. Letakkan HP kita. Coba kita nikmatin. Kita keluar. Ini Ada teman-teman. pertanyaan Pak Eko Boleh. dari Pak Wisnu. Mohon maaf Pak, agak menyimpang. 21 hari menyengaja yang kita lakukan, apakah relate dengan LOA atau LOASS? Sangat relate, Pak. Di hari ke 15 dan seterusnya, itu kan kita mempraktekkan LOA, Pak. Teknik-teknik afirmasi di situ. Kalau mau lebih dalam, sesuai dengan yang pernah saya janjikan, saya akan membahas LOA khusus di kelas kuantum afirmasi. Rencananya tanggal 12, tapi setelah saya cek jadwal, teman-teman, ternyata tanggal 12 saya nggak bisa. Saya geser ke tanggal 19. Pengumuman resmi akan saya sampaikan besok pagi ke teman-teman. Kita akan mencoba melihat dengan sudut pandang berbeda tentang LOA. Hubungannya dengan aktivitas 21 hari hidup menyengaja kita yang kita sudah lakukan. Oke, berikutnya BMW. Pak, BMW itu apa? Teman-teman yang sudah pernah dan sering praktek meditasi pasti paham ini. B itu breath atau nafas. M itu mind, pikiran. W itu word, kata. Jadi selaraskan antara nafas kita, pikiran kita, dan kata-kata kita. Teman-teman bisa menggunakan teknik ini sebagai teknik dasar relaksasi. Body scamming itu pakai BMW juga. Body kita mencoba menselaraskan rasa kita, nafas kita dengan badan kita, kemudian dengan root, dengan kata-kata kita. Gitu. Mungkin Mbak Fani yang sering praktek meditasi pasti paham 3 konsep ini. Bagaimana keselarasan antara nafas kita, kemudian mind, pikiran kita, dan kata kita. Teman-teman bisa bermeditasi dengan berzikir dengan teknik ini, atau melakukan apapun. Yang penting satu, inilah salah satu teknik relaksasi. Ketika kita melakukan relaksasi dengan cara ini, sebenarnya kita sedang mengaktifkan tombol rest and digest kita. Kita sedang mereset diri kita. Ini teman-teman. Jadi kenapa meditasi itu penting atau berzikir itu penting? Ya karena memang itu kebutuhan kita.
kalau stres itu menghasilkan satu mekanisme otomatis fight and flight, kalau fight and flight itu nggak dimatikan tombolnya, ya hidup kita akan terus seperti itu. Tertekan. Gimana caranya? Aktifkan ini. Kita lakukan meditasi dengan nafas, kemudian main pikiran, dan word kata. Gabungan 3 hal ini. Berarti kita melakukan afirmasi ke diri sendiri, boleh. Kita berterima kasih, boleh. Kita menyapa semesta, boleh. Apapun itu. Teknik meditasi banyak, teman-teman. Tujuannya juga macam-macam. Berikutnya olahraga, teman-teman. Aktivitas fisik itu bikin kita lebih mudah merilis stres. 45 menit, minimal 4 kali dalam seminggu. Ada satu riset yang menarik yang menyebutkan bahwa ketika kita mau berolahraga dengan durasi tertentu, di sini 45 menit. Apa misalkan jalan, ya udah jalan aja. Aktivitas stretching atau apapun, pokoknya diniatkan 45 menit. Ini baik. Setelah kita berolahraga, hormon endorfin terproduksi. Dan itu benar-benar merilis stres kita. Istirahat cukup, tidur lebih awal. Kenapa tidur lebih awal itu jauh lebih baik? Sama-sama tidur 5 jam. Kalau kita tidur di jam 10 malam, dengan kita tidur di jam 12 pagi, 12 malam, itu hasilnya akan lebih bagus kalau kita tidur di jam 10 malam. 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam kita bangun di jam 3. Itu lebih fresh badan kita. Daripada kita tidur jam 12, kita bangun jam 5. Karena memang jam biologis kita udah waktunya istirahat. Itu mirip kayak gini, teman-teman. Mesin itu udah capek, udah waktunya istirahat, masih dipaksa aja kerja. 2 jam waktu yang kita pakai untuk membuat kita terjaga dari jam 10 ke jam 12 malam, itu energinya sangat besar. Sehingga ketika kita tidur 5 jam, itu nggak cukup untuk memulihkan energi yang terlalu besar untuk membuat kita terjaga tadi. Karena memang jam-jam itu sudah jamnya istirahat, jamnya tidur. Mekanisme itu harus dijalankan. Maka tidur awal itu akan bermanfaat. Ketika kita jam 10 bisa tidur, itu jauh lebih baik daripada jam 12. Sama-sama 5 jamnya. Makanan, teman-teman. Makanan juga bisa bikin stres kita reda. Cari yang vitamin B1-nya tinggi, vitamin D, kemudian prebiotik, kemudian magnesium dan potasium. Intinya makanan-makanan berkualitas. Dan yang terakhir, lakukan ini. Release plus have fun. Lepaskan stres kita, lepaskan emosi negatif kita dengan merilisnya dan lakukan hal yang menyenangkan. Kalau teman-teman pengen healing, pengen jalan-jalan, saran saya satu, sebelum healing, sebelum jalan-jalan, sebelum rekreasi, rilis dulu semua emosi negatifnya, baru kemudian nikmati suasananya. Nikmati, niatkan healing kita, jalan-jalan kita, have fun kita. Semua dimulai dengan rilis. Kalau kita pakai logika, gelas. Kalau gelas itu isinya air yang kotor, kemudian kita kasih lagi dengan air yang bersih, maka airnya akan tetap kotor. Banyak orang healing, jalan-jalan, have fun, kesana kemari, liburan, makan, dan sebagainya. Ketika balik ke kantor, apa yang terjadi? Stres lagi. Karena itu logikanya itu tadi. Gelasnya masih kotor, dikasih air bersih. Terus gimana caranya? Bersihin dulu gelasnya, baru diisi air bersih. Rilis dulu, baru have fun, baru jalan-jalan, baru healing. Terakhir, teman-teman, insya Allah nanti akan saya beritahukan besok pagi. Jadi kelas ini, di sesi ini kita akan belajar tentang LOA. Kita akan belajar tentang kekuatan kuantum diri kita. Di kelas ini kita akan banyak diskusi. Kemudian jadi ada one day seminar di tanggal 19 November dari jam 8.30 bisa jadi sampai dengan jam 4. Ada 4 sesi seminar di situ. Kemudian ada 2 kali sesi mentoring. Jadi total ada 6 materi yang akan kita diskusikan di kelas ini. Oke, Mbak Fani, saya kembalikan ke Mbak Fani. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Eko. Mungkin dari teman-teman
yang langsung mau merespon ataupun bertanya bisa langsung open mic aja ya, atau mungkin kalau yang belum bisa open mic bisa langsung tulis ke kolom chat. Ini ada respon dari Kak Lutfi. Terima kasih Coach penjelasannya, I love you. Lalu juga dari Pak Wisnu, siap matur nuwun Pak Eko. Seperti Oke, thank itu. you semuanya. Silakan teman-teman. Satu lagi Pak Eko, Boleh silakan Pak. baru ingat. Kemarin waktu yang online kemarin dengan Pak Eko pernah menyampaikan masalah bantuannya di spill sedikit. Kolam pendapatan Pak Eko berbincang dengan Pak siapa gitu loh Pak. Apa itu maksudnya? Oh, yang dengan Pak Heru waktu itu. Ya, Iya, teman-teman. Jadi sebenarnya itu ada di kelas financial transformasi. Di situ kita benar-benar mencoba memetakan pola pendapatan kita dan lain sebagainya gitu. Cuman nggak apa-apa saya spill di sini. Gitu. Saya juga belum tahu kapan program itu akan saya buka lagi. Mungkin awal tahun. Bahwa setiap gini, saya masih menarik. Kita harus paham makom kita. Positioning kita ada di mana. Jangan sampai kita ada di positioning A, kemudian kita menggunakan pola B. Atau sebaliknya. Positioning kita di B, tapi kita bergerak dengan pola A. Dalam hubungannya dengan finansial, kita mengenal konsep memantaskan diri misalkan. Atau ada kata-kata kalau kita mau kosongkan dulu lemarimu. Kalau sudah kosong, baru akan terisi hal baru. Kita akan dapat baju baru dan lain sebagainya. Ini konsep sangat bagus, benar. Memantaskan diri misalkan, kemarin Pak Heru mengatakan semakin banyak saya belanja, semakin banyak income saya. Kalau saya malah pakai mekanisme yang lain, saya nggak se ekstrim itu boleh teman-teman. Ini namanya anchor teknik, kita menanam anchor, menanam shortcut di otak kita sebagai satu belief system kita, itu boleh. Nanti di sini akan saya bahas teman-teman, di kuantum afirmasi ini akan kita bahas tentang kenapa sih pesugihan itu bikin kita kaya, kenapa jimat, apa dan sebagainya. Ini akan jadi bahasan menarik karena di situ ada mekanisme ilmiahnya. Gitu. Jadi itu klenek nggak Pak? Itu ada jinnya nggak? Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Itu mirip seperti klaim gini logikanya. Ada seorang narapidana, dia itu sudah pasti dapat remisi 3 bulan. Dan dia katakanlah bulan Desember besok akan bebas. Kemudian datang sipir, ngomong, Pak, saya mau bantu Bapak. Nanti kalau Bapak mau saya bantu, bulan Desember besok, Bapak bisa lolos, bisa bebas. Gitu. Gimana caranya? Siapin 5 juta aja, Pak. Murah kok. Daripada Bapak bebasnya nanti 6 bulan lagi. Gitu. Bulan Juli tahun depan. Padahal, setiap tahun, sang narapidana itu dapat remisi 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Katakanlah dia dapat hukuman 3 tahun. Setiap tahun dapat remisi 2 bulan. Berarti kan 6 bulan. Dia ngitung, kalau normal 3 tahun, bebasnya bulan Juli tahun depan. Tapi si sipir tahu dia dapat remisi total. Kalau ditotal dengan tahun ini 6 bulan. Berarti Desember besok dia akan lolos. Akan bebas. Akhirnya sang sipir minta uang pada sang napi. Napi pun ngasih. Kemudian dia benar-benar bebas. Dia bilang, kalau kamu mau bebas, bilang ke temennya, minta tolong Pak ini. Dia bisa ngasih bantuan kepada kita untuk meringanin hukuman kita. Ceritanya apa teman-teman? Moral story-nya. Sebenarnya teman-teman, tanpa hal-hal yang sifatnya klinik, otak kita punya kapasitas untuk akses itu. Kemudian, karena kita pakai sudut pandang yang terlalu mistis, dianggap, wah ada bantuan A, ada bantuan B. Kalaupun benar, katakanlah kita percaya memang ada makhluk lain di luar kita, ada jin dan sebagainya. Kalaupun benar mereka menggunakan itu, mereka membantu kita, mereka kemudian datang pada kita, maka mekanismenya mirip itu tadi. Sebenarnya itu bisa terjadi tanpa ada orang tadi. Kalau kita nggak bayar ke si sipir gimana? Sebenarnya nggak akan ada masalah. Kita pasti bebas, sang napi tadi pasti bebas, karena memang sudah jatahnya. Tapi kemudian ada klaim di situ. Maksud saya, di sini, ini apa hubungannya moral story-nya dengan itu? Pertama itu, teman-teman. Yang kedua, ketika Pak Heru kemarin ngomong, semakin banyak saya belanja, kemudian semakin banyak uang saya.
ini jangan dipakai oleh semua orang. Kalau makomnya memang belum di situ, jangan pakai itu. Akhirnya salah kaprah. Kayak konsep memantaskan diri, kita harus nongkrong di tempat keren, kita harus ngopi, kita harus makan di restoran yang luar biasa. Itu benar, tapi koma. Buat siapa? Buat yang siap. Pertanyaannya, ukuran kesiapannya apa? Tiap orang beda-beda. Penjelasannya panjang, teman-teman, ukuran kesiapannya. Jadi, satu konsep yang benar, tapi yang disampaikan dengan setengah, akhirnya jadinya nggak tepat juga. Jadi ketika Pak Heru mengatakan, setelah saya belanja, saya langsung dapat uang, Pak. Maka saya ngomong, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau belum sampai pada makom itu, jangan. Dalam konteks LOA, bisa nggak kita ngukur makom kita? Bisa, ada ukurannya, ada nilai yang bisa kita pakai. Di level mana kepantasan kita, ada ukurannya. Ada ukuran lingkungan, ada ukuran experience, ada beberapa ukuran yang bisa kita pakai selain level kesadaran. Saya pernah menjelaskan itu. Pernah ketemu, kebetulan saya pernah ada di Jakarta ketemu dengan Pak Heru, saya pernah menjelaskan ukuran-ukuran itu. Jadi memang ada ukurannya. Karena kita tahu ukurannya, kita ngukur level saya ada di mana. Saya di level 2, ya sudah hiduplah di level 2. Kalau mau naik level, boleh naik setengah. Maka saya pernah ngomong ke teman saya, dia punya level katakanlah 50 juta. Dia punya target 100, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sudah tercapai, saya bilang istirahat. Mekanisme rest and digest-nya harus dipakai. Karena dari 50 ke 100, ketika kita memaksakan itu sebagai sebuah target, kita itu sedang melakukan fight. Mekanisme fight. Stres mekanisme kita sedang dipicu, adrenalin kita sedang dinaikin, ketegangan kita sedang dinaikin. Kalau sudah tercapai, istirahat. Itu teman baik saya kasih saran, saya menghitung kemampuanmu secara finansial realnya berapa. Katakanlah realnya 5, target dia 10. Bisa nggak? Saya ngomong bisa. Yuk kita hitung, ini bisa tercapai dalam hitungan sekian. Kalau ini sudah selesai, kamu istirahat. Setelah itu dia selesai ngobrol, saya pengen beli rumah, pengen ini, saya ngomong jangan dulu, istirahat dulu, nikmati dulu, minimal 3 bulan. Setelah itu kamu boleh fight lagi. Karena ada hitung-hitungan, kita bisa ada ukurannya, Pak Wisnu di situ. Jadi kurang lebihnya di situ. Jadi kita bisa ngukur level kita ada di mana. Bisa nggak kita naikin level kita dari 1 tingkat atau bahkan 10 tingkat dari kita? Ya itu mirip kayak gini. Kita baru kuat lari 1 kilometer, kemudian pengen langsung ikut maraton 45 kilo. Kan itu nggak sadar makom, Pak, namanya. Ya kalau sanggupnya lari baru 2 kilo, ya udah 5 kilo logis. Gitu. Ikut lomba yang cukup 5 kilo masih logis. Nggak kuatnya kita masih sanggup jalan. Dan itu nggak bakalan bikin kita mati. Maka memantaskan diri, kalau kita salah menempatkan level, ada berapa banyak sih para sales, mereka yang bekerja di dunia finance, di asuransi, di otomotif, kemudian di properti, dengan alasan memantaskan diri, kemudian pakai motor yang bagus, bajunya juga harus bagus, sesekali makan di tempat bagus, tapi karena memang nggak siap, hasilnya apa? Hutang, tambah numpuk. Ada juga yang mengajarkan, kalau mau kita naik level, pakai hutang sebagai mekanisme untuk pengungkit kita, leverage kita. Itu juga benar, teman-teman. Sekali lagi, semua konsep itu benar, tapi yuk diukur. Kita udah nyampe makom itu belum? Pahami positioning dan polanya. Kalau posisi kita belum sampai di level itu, jangan pakai pola itu. Kalau posisi kita di level 4, maka hiduplah dengan pola 4. Kalaupun mau naik level, mentok di 5. Kalau memaksakan diri di 6, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sudah tercapai, harus istirahat. Kita mungkin untuk turun ke bawah lagi. Jangan posisi kita di 4, kita hidup dengan pola 10. Enggak. Itu maksudnya Pak Wahyu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Jadi pahami positioning finansial kita ada di mana dan bagaimana. Kalau saya memilih begini, saya punya keyakinan seberapapun banyak kebutuhan saya, rezeki saya jauh lebih banyak. Jadi ukuran saya adalah kebutuhan.
Kalau ternyata kebutuhan saya kebetulan lagi naik nih di level itu, saya selalu punya keyakinan rezeki saya jauh lebih banyak dari itu. Kalau Pak Heru kan dia pakai pola, berapapun banyak belanja saya, semakin banyak saya belanja, semakin banyak uang yang akan saya dapatkan. Tapi kalau syarat dan ketentuan itu belum sampai di titik itu, orang pakai ini, ya selesai, Pak. Salah satu ukuran paling simpel adalah bagaimana perasaan dia setelah belanja. Ada rasa guilty nggak setelah belanja? Kalau muncul rasa guilty setelah belanja, berarti pola itu nggak cocok. Ada pride nggak setelah belanja? Ada rasa pamer nggak setelah belanja? Tapi ketika setelah belanja isinya love, bersyukur, terima kasih. Terlebih ya Allah, terima kasih banget. Uang ini sudah membantu pemilik toko untuk membayar karyawannya. Uang 5 juta ini sudah membuat saya punya alat ini sehingga membuat pekerjaan istri saya lebih ringan. Uang 5 juta ini akhirnya bisa diterima sang pemilik toko untuk bayar karyawan, untuk apa. Kalau isinya love, oke, nggak masalah. Tapi setelah belanja, aduh, habis uang saya. Fear di situ. Ya sudah, selesai. Salah satu ukurannya adalah ada di titik mana rasa kita. Itu Pak Wahyu. Bisa ditanggapi mungkin. Siap, matur nuwun Pak Eko. Jadi konsep yang mungkin tersebar di luar sana. Saya meyakini semuanya baik. Saya meyakini semuanya benar. Tapi yang harus kita ukur, kebaikan dan kebenaran itu relevan nggak dengan kita. Kayak gini Pak, ada kaos ukuran XXL. Sementara kita ukurannya S. Kalau kita pakai XXL untuk kita, kan nggak match, nggak cocok. Tapi kenapa ada XXL? Ya karena memang ada orang dengan ukuran itu. Itu jadi. Jadi ketika ada yang ngomong, ini yang terbaik, ini yang paling keren. Nggak gitu hidup, Pak. Hidup itu kecocokan, relevansi. Itu terbaik buat dia yang cocok. Ini terbaik buat dia yang memang relevan dan match. Obat batuk aja beragam, Pak. Paling simpel itu aja lah. Mana yang terbaik? Ya, paling cocok untuk kita. Oke, thank you teman-teman. Ada lagi Mbak Fani? Oke, jadi dari sini emang kita bisa ketahui posisi kita ya Pak ya, di kondisi Betul. kesadaran mana sehingga penting sekali untuk bisa melihat bahwa itu cocok nggak untuk kita atau mungkin bisa kita lihat bahwa mungkin itu masih pada batas yang belum pada didik kita, tapi nantinya kita yakini bahwa kita akan mencapai itu dengan melalui proses dan menikmati proses. Seperti itu ya Pak Eko ya? Siap, betul Mbak Fani. Kayaknya di kolom chat ada Oke, komentar Mbak Fani. di sini Iya. iya ada dari Pak Eko Pragiono. Ini kalau saya mau ikut kuantum afirmasi itu gimana Pak prosedurnya? Dan juga ada dari Lutfi, Coach izin bertanya, ketika sudah lelah dan kita mencari hiburan dengan cara menonton YouTube atau main game dengan tujuan kita mencari hiburan, apakah itu tepat Coach? YouTube, saya keluar dari segala pikiran capek dengan cara melihat hal yang lain. Oke. Pertama untuk ikut ini, insya Allah besok pagi saya share di grup teman-teman. Jadi gimana prosesnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau saya nonton hiburan, baik nggak? Bagi saya apapun itu semuanya baik, asal kita punya batas. Saya juga senang lihat film, suka nonton sepak bola, tapi kita harus tahu batas. Itu saja prinsipnya. Kalau memang oke, hari ini saya capek banget, saya pengen istirahat, saya mau tidur, ya udah tidur aja nggak apa-apa. Saya pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja nggak apa-apa. Saya pengen nonton film, nonton aja nggak apa-apa. Jadi hal paling penting adalah batasan harus kita pahami. Kita pernah diskusi sama Mbak Fani, Mbak, pahami batasan. Karena batasan setiap orang berbeda, batasan diri kita juga berbeda. Kalau kita sudah paham batasnya, maka di titik itu kita akan mudah. Salah satunya saya sangat berpesan,
Di kondisi-kondisi tertentu, teman-teman, utamanya malam ya. Malam kalau bisa dibatasi. Kalau memang nonton film, oke, cukup setelah itu jam 10 malam, habis itu selesai. Maka saya menyarankan, kalau hidup kita mau benar-benar baik prosesnya, gunakan 1 jam pertama setelah bangun dan 1 jam terakhir sebelum tidur itu untuk sesuatu yang paling berharga. Apa impian kita? Lakukan di 2 jam itu. Saya punya impian A. Kalau bisa belajar di situ, di 1 jam terakhir untuk meraih impian A itu. Setelah itu afirmasi, setelah kita belajar, lakukan afirmasi, ditutup mungkin dengan meditasi atau zikir, kemudian istirahat. Gitu. 1 jam pertama setelah bangun apa? Lakukan hal yang paling luar biasa, yang paling berharga juga. Bisa jadi kita menulis jurnal syukur, kemudian kita mungkin melakukan high five activity gitu, menyapa diri kita di pagi hari. Saya biasanya setelah mandi, bercermin, ngobrol dengan diri saya menyapa diri saya yang luar biasa. Itu punya efek yang sangat luar biasa untuk kita. Jadi 1 jam itu jangan dirusak dengan smartphone sih, pesan saya. 1 jam setelah bangun dan 1 jam sebelum tidur. Boleh, jadi Mas Lutfi boleh, silahkan dipilih aktivitas yang menyenangkan untuk sekedar rest, untuk istirahat. Tapi konteksnya itu, kalau aktivitas kerja kita lebih banyak statis, maka coba restnya dengan aktivitas fisik yang dinamis. Kadang ketika saya capek, stres itu saya cuma jalan. Tadi saya ceritakan. Jadi mungkin Mbak Fani yang pernah mampir ke rumah, saya cuma jalan dari ruang tamu Mbak Fani sampai ke belakang. Terus kayak gitu, hanya muter, jalan. Ya udah jalan aja. Jalan, terus bisa jadi 5 menit, 10 menit atau apa. Setelah itu, selesai duduk. Gitu. Jadi itu cara saya melepas stres saya dengan aktivitas fisik yang terus berjalan. Jadi rumusnya, kalau kita diam, bergerak. Kalau kita bergerak, diam. Itu cara memperbaiki diri kita biar kita nggak terlalu tertekan. Bentuknya bebas, teman-teman. Cukup, Bapak nih? Oke, ini ada respon dari Kak Lutfi. Terima kasih banyak, Coach. Jadi memang kita simpulkan bahwa dalam rest ini kita melakukan keterbalikan ya, Pak. Ketika kita aktivitasnya lebih statis, maka kita restnya dengan dinamis. Ketika memang lebih pekerjaannya sifatnya dinamis, lapangan, maka kita restnya dengan statis. Seperti itu ya, Pak Eko. Iya. Dan juga mungkin tadi ada juga pertanyaan dari teman-teman, sebenarnya kita itu bisa merasakannya kebahagiaan atau mungkin merasakan diri afirmasi itu seperti apa sih self love. Sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, bahkan memang Pak Eko juga sering membagikan bahwa banyak loh hal-hal itu yang disepelekan, mungkin dari hal-hal yang memang sekiranya kita bisa menikmati minum waktu saat haus gitu, kita rasakan, kita nikmati, ternyata itu suatu hal yang berkah luar biasa, begitu ya Pak Eko ya? Betul. Jadi makanya salah satu, saya pernah menyampaikan, mungkin nggak tahu di satu kesempatan, ketika makan coba HP dijauhkan deh. Nikmatin makannya. Mungkin pernah kita di inverse itu di sini nggak ya? Nggak, Mbak ya? Nggak di sini ya, yang berkebalikan itu. Nggak di sini. Di kelas financial transformasi yang kita bahas, teknik yang berkebalikan itu. Cuman prinsipnya tadi teman-teman, dinamis dan statis. Dan sebaliknya. Jadi kalau makannya terlalu lambat, agak dipercepat. Kalau makannya terlalu cepat, ya agak dilambatin. Gitu. Jadi mengubah pola-pola itu agar kita nggak terlalu otomatis, agar kita bisa menikmatin hal-hal sederhana saja. Makanya kadang kita disarankan menjenguk orang sakit. Biar apa? Biar kita bersyukur dengan kesehatan kita. Itu juga self-love. Banyak sekali aktivitas self-love itu. Self-love jangan dimaknai sesuatu yang negatif. Ya, saya makan banyak kan ini self-love. Enggak, itu bukan self-love, itu konyol. Oke, Mbak Fani, cukup? Jadi dengan tetap harus mengetahui batas ya Pak ya? Betul. Kita harus pahami batasan kita. Self-love. Baik, mungkin dari teman-teman sekiranya apakah sudah cukup? Ada yang mau bertanya atau mungkin merespon? Bisa langsung open mic? Cukup kiranya kelihatan Pak Eko yang nggak ada open mic lagi. Mungkin bisa Pak Eko.
ditutup. Oke, teman-teman, sebagai closing, pertama terima kasih, bersyukur 21 hari program kita sudah dijalani dengan apapun kondisi kita, dengan apapun proses kita. Sampai ketemu pada program kami berikutnya. Insya Allah di akhir November kita ketemu di kelas ini. Di Desember saya belum tahu, saya ingin merancang. Jadi saya sedang berpikir untuk setiap bulan ada one day seminar dengan tema-tema tertentu. Mungkin suatu saat kita akan membahas stres ini dengan lebih dalam sehari. Kita akan membahas self love bisa jadi juga sehari gitu. Jadi kita akan mengupas materi-materi itu full satu hari. Itu salah satu goal saya di tahun 2024. Saya pengen bikin program-program one day seminar secara rutin tiap bulan dengan tematik tertentu. Tetap kelas-kelas utama kita ada, utamanya financial transformasi dan mental block therapy. Tapi saya ingat kemarin ada advance jadi lanjutan dari program ini. Saya ingin memberikan itu. Saya ingin teman-teman bisa memahami proporsi, kepantasan itu bagaimana, ukurannya bagaimana, memahami pola dan proporsi, memahami batasan, itu akan menjadi sesuatu yang menarik karena hidup kita itu penuh paradok. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah berproses, pahami polanya. Pola kita dalam berproses selama 21 hari adalah rilis, kemudian aktivitas baik lakukan. Kalau ada yang negatif, keluarkan. Setelah itu isi yang positif. Misalkan, Pak, kalau mengeluarkannya maaf dengan misuh boleh nggak? Boleh, asal nggak misui orang. Kita mau ngomong apapun boleh, asal setelah itu kita tutup dengan yang positif. Kita tutup dengan hal yang baik. Ketika ada pertanyaan negatif question harus kita tutup dengan positif question. Jadi pasangan itu harus selalu lengkap. Setelah kita buang airnya, isi lagi. Isinya dengan yang baik, yang kita buang adalah yang nggak baik. Itu teman-teman, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika selama 21 hari ini menemani, membersamai teman-teman ada hal yang kurang menyenangkan, kurang baik. Kita berproses menuju lebih baik, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi penolong kita untuk proses kita menuju yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri teman-teman ya.